Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 122. Sinar matahari pagi bersinar di langit timur, menerangi seluruh langit di timur. Hari sudah tiba. Di luar Blood Dragon Island, dua tetua dari Soul Pond Realm perlahan menghunuskan senjata mereka. Masing-masing memiliki 1000 orang mengikuti mereka. Sue Chou telah mengubah taktiknya. Dia memiliki dua Realm Soul Pond untuk memulai serangan dari sisi kiri dan kanan dengan tim mereka. Sue Chou dan prajurit Realm Pond Soul lainnya akan memiliki seseorang dengan mereka untuk mengelilingi Pulau Blood Dragon. Begitu seseorang keluar dari pengepungan, keduanya akan membunuh tanpa ampun. Tentu saja, ketika Sue Chou melihatnya, tidak ada yang bisa keluar. Mereka mengirim dua prajurit Soul Pond Realm ditambah 2000 orang, yang hampir 100 di alam laut roh. Sebaliknya, berapa banyak yang dimiliki keluarga Liu? Hanya 3000 atau 4000, termasuk yang tua, wanita, tidak valid dan anak-anak. Jumlah prajurit mereka menyedihkan. Ada kurang dari 300 prajurit, termasuk yang mereka rekrut kemudian. Hanya lebih dari selusin berada di alam lautan roh. Ada celah lebar antara kekuatan kedua belah pihak. Memang, keluarga Liu membeli beberapa lingkaran sihir dan membangun beberapa formasi penghambatan, itu masih tidak akan mempengaruhi gambaran besar. Dengan prajurit Soul Pond Realm memimpin tim, tidak ada banyak arti dari formasi penghambatan dan lingkaran sihir ini. Karena ini dibeli, mereka tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka bisa menimbulkan rasa sakit pada prajurit spirit si Realm. Patriark 2 dan Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah yang memimpin tim juga berpikir begitu. Mereka memimpin tim mereka maju masing-masing. Mereka menemukan banyak formasi penghambatan dan lingkaran sihir dengan mudah. Mereka bisa mengambil jalan memutar atau membiarkan seseorang menghancurkannya. Di dalam jiwa-jiwa prajurit Realm Soul Pond adalah kolam jiwa. Jiwa mereka kali lebih kuat daripada para prajurit dari alam lautan roh. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan kemampuan kognitif sang pembentuk kali ini lebih kuat daripada para prajurit dari alam lautan roh juga. Banyak formasi penghambatan tersembunyi dan lingkaran sihir dapat dilihat dengan mudah. Satu bidang yang lebih tinggi akan berarti dunia perbedaan. Setiap bidang yang lebih maju jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada dasarnya, hampir tidak ada contoh prajurit yang lebih rendah membunuh prajurit yang lebih tinggi. Hari semakin cerah. Kedua tim sekitar pukul 0.31 mil ke pulau sekarang. Banyak formasi penghambatan dan lingkaran sihir dihancurkan, 0 lainnya, 100 km, mereka bisa mencapai benteng keluarga Liu. Tapi Patriark 2 dan Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah semakin bijaksana. Mereka menemukan hutan lebat di depan mereka. Mereka tahu bahwa di luar benteng keluarga Liu sudah lama dikelilingi oleh hutan lebat. Penyergapan dapat dengan mudah diatur di dalam hutan. Meskipun keluarga Liu tidak tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang penyergapan. Tidak pernah salah untuk berhati-hati. Kedua patriark memimpin dan menyerbu ke dalam hutan. Mereka menyelidiki panjang lebar dan tidak menemukan penyergapan. Kemudian mereka bergerak maju. Kedua patriark menyadari ada sesuatu yang terjadi bersamaan saat berjalan. Tiba-tiba kabut keluar. Mereka awalnya mengira itu hanya kabut di pagi hari sehingga mereka sedikit memperhatikan. Namun, kabut terus bertambah tebal dan semakin tebal, dan tiba-tiba menjadi kuat. Kedua patriark hanya bisa melihat kurang dari 1000 kaki di depan mereka. Sesuatu yang salah. Patriark 2 dari Pulau Jahat Darah berteriak kaget. Dia meraung marah, "Kalian semua, dekat dengan saya. Jangan berkeliaran." Patriark 3 di sisi lain hutan menyuruh orang-orangnya segera berkumpul ke arahnya. Pasti ada yang salah dengan kabut. Mungkin itu adalah semacam formasi berkabut yang telah mereka dengar. Formasi mist ilusi. Formasi penghambatan seperti ini biasanya terlihat. Formasi serupa biasanya dibangun di luar markas banyak sekte besar sehingga orang tidak bisa melihat situasi di dalam sekte mereka dari luar. Yang sedang berkata, membangun formasi penghambatan seperti ini membutuhkan sejumlah besar kristal suan. Selain sebagai demonstrasi kekuatan, itu tidak banyak berguna. Formasi tidak bisa menjebak musuh apalagi menyakiti mereka. Oleh karena itu, banyak kekuatan tidak akan membuat hamparan tak berguna ini untuk membeli formasi semacam ini. Itu sedikit diharapkan keluarga Liu akan pergi sejauh ini. Namun, pulau ini kecil sehingga batu formasi yang dibutuhkan tidak banyak.
Mereka mungkin hanya menghabiskan beberapa puluh ribu kristal Suan. Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di balik situasi abnormal. Keluarga Liu tidak akan menyia-nyiakan kristal Suan itu. Kedua patriark dengan cepat meminta orang-orang mereka untuk berkumpul sehingga keluarga Liu akan berada di ujung akalnya. Tuk, tuk, tuk. Pada saat ini, suara-suara menusuk keluar dari depan mereka. Kabut putih terlalu tebal bagi mereka untuk dilihat, tetapi Patriark II merasakan bahaya karena insting. Dia dengan marah berteriak, "Awas! Ah! Kembali, mundur, panah-panah. Panah-panah memiliki racun pada mereka, hati-hati. Kamu menabrakku. Jangan diganggu, jangan diganggu. Keluar dari hutan." Teriakan Patriark II tidak banyak digunakan. Segera, suara tangisan yang menyedihkan keluar. Banyak panah-panah datang pada mereka. Panah-panah ini beracun dan cepat, dan dengan kekuatan yang begitu besar sehingga armor prajurit reguler dari Pulau Jahat Darah bisa ditembus. Sedih, tangisan melengking muncul dari semua sisi, disertai dengan suara keras, bersumpah, dan orang-orang berteriak untuk kembali. 1000 orang berada dalam kebingungan besar. Masalah utama adalah visibilitas yang rendah. Para pejuang tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya sehingga mereka ketakutan karena insting. Itu sama dengan Patriark III. Panah-panah yang tak terhitung jumlahnya menembaki mereka mengacaukan timnya. Apa yang kamu khawatirkan? Majulah terus denganku. Teriak Patriark. Dia menghitung dan menyadari ada 70 atau 80 busur yang berarti keluarga Liu mengirim 70 atau 80 orang. Itu harusnya setengah pejuang keluarga Liu. Jika jumlah prajurit keluarga Liu di pihak Patriark VII juga sebanyak ini, maka keluarga Liu pada dasarnya telah mengirim sebagian besar pasukan mereka. Ketika semua orang terbunuh, trik apa lagi yang bisa digunakan keluarga Liu? Patriark II bergegas maju dengan marah. Segera, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ratusan orang berlari ke arahnya. Patriark II bingung. Kenapa keluarga Liu memiliki begitu banyak orang? Mengutuk. Ketika Patriark II melihat orang-orang dengan jelas, dia marah. Memang ada beberapa ratus orang berlari ke arahnya. Tapi mereka adalah penduduk asli di Pulau Naga Darah. Orang-orang ini menggambar muka yang panjang. Mereka berteriak sambil berlari, "Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami dipaksa. Keluarga Liu akan membunuh kami jika kami tidak lari." Hutan dipenuhi kabut putih. Dengan beberapa ratus orang menghalangi jalan, ketika Patriark II menempa kerumunan, prajurit keluarga Liu sudah lama hilang. Desir. Dari kanan depan, beberapa suara samar masih bisa terdengar. Rasa dingin melotot di mata Patriark II. Dia melihat 5 pemilik aula spirit Sirilem di belakangnya dan tidak bisa membiarkan pikirannya terbebani oleh terlalu banyak kekhawatiran. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kejar mereka." 70 atau 80 prajurit keluarga Liu ada di depan. Selama dia bisa mengejar mereka, Patriark II percaya dia bisa membunuh mereka sendiri. Para prajurit keluarga Liu kalah jumlah dengan selisih besar. Setelah prajurit ini terbunuh, dadu akan dilemparkan. Patriark II menyuruh 5 pria mengikutinya dan berlari di atas kecepatan mereka. Hanya dalam beberapa detik, mereka melihat beberapa sosok di depan mereka. "Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Patriark II berteriak dan mengambil kecepatannya. Dia menemukan seorang pria di depan. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari itu adalah Patriark IX dari keluarga Liu. Patriark IX tampak normal. Yang tidak normal adalah itu, hanya Patriark IX yang ada di sana. Tidak ada orang lain di sana. Membujukku keluar dari markasku. Patriark II merasakan ada sesuatu yang salah. Matanya berkedip dan dia siap untuk berbalik. Patriark IX, bagaimanapun, berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan berkata kepada Patriark II dari Pulau Jahat Darah, "Zhang Hai, Anda anjing tua, apakah Anda takut?" Kata-kata, "Zhang Hai, anjing tua Anda," membuat Patriark II marah. Dia berlari dengan raungan. Pedang panjangnya bersinar dalam silau keemasan saat ia melepaskan energi suannya secara terpisah di tempat yang terpisah. Suara mendesing. Patriark IX menggerakkan tubuhnya dengan fleksibel. Dia segera mengelak ke kiri dan dengan mudah menghindari ditabrak oleh rilis eksternal suan energi. Kecepatannya tak terduga cepat, secepat hantu. 5 prajurit spirit Sirilem di belakang Zhang Hai tertegun. "Apa yang kamu lihat? Bukankah dia hanya mengambil wind pellet?" Zhang Hai mencibir. Dia berpengetahuan luas sehingga dia dengan mudah melihatnya. Dia berteriak kepada prajuritnya di alam laut roh,
kelilingi dia dan bunuh dia. Patriark 9 adalah salah satu prajurit paling kuat dari keluarga Liu. Karena kematian yang ia rayu, Zhang Hai ingin membantunya menyelesaikan itu. Patriark 2 Zhang Hai dan beberapa alam lautan roh dari Pulau Jahat Darah tidak mengetahui hal ini. Di padang rumput beberapa ribu kaki jauhnya dari mereka, salah satu jimat batu giok di tangan Liu Yi tiba-tiba pecah. Patriark 9 telah mengirim sinyal. Liu Yi memerah. Dia memegang 5 jimat batu giok di tangannya dan berbisik kepada 5 Green Dwarf yang bersembunyi di padang rumput di punggungnya, "Bersiaplah, kalian semua. Ketika saya meminta Anda untuk bergerak, Anda pergi dan membunuh pria tua berambut putih itu dalam baju besi emas." Petik 2. Bab 123. Untuk menghadapi pertarungan hari ini, para leluhur keluarga Liu mengadakan beberapa pertemuan dan beberapa strategi mengatasi dihasilkan. The Blood Evil Brotherhood hanya mengirim 2 prajurit dari Soul Pond Realm ke pulau itu. Itu yang terbaik yang bisa diminta keluarga Liu. Selama mereka bisa menghabisi 2 prajurit dari Soul Pond Realm, persaudaraan jahat darah akan merasa sulit untuk dibebaskan dari situasi. Keluarga Liu memiliki 10 kurcaci hijau yang hampir sama baiknya dalam pertempuran seperti para prajurit dari wilayah Soul Pond. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh keduanya. Yang perlu dilakukan keluarga Liu adalah memisahkan mereka dan kemudian mengirim 5 kurcaci hijau untuk membunuh masing-masing. Patriark 2, Zhang Hai, dari Pulau Jahat Darah telah mengejar Patriark 9 dari keluarga Liu. Yang pertama sudah disegel nasibnya. Patriark 9 telah mengambil pelet angin yang meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sebanding dengan prajurit dari Soul Pond Realm. Dia memimpin Patriark 2 menuju tempat Liu Yi bersembunyi. Mereka datang, merasakan suara yang tajam dan melihat Patriark 2 yang dengan erat mengikuti Patriark 9, tubuh Liu Yi bergidik karena kegembiraan. Dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah Zhang Hai melalui rumput. Lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mulailah dan bunuh pria tua itu dengan baju besi emas." Desir, kurcaci hijau adalah ras alien dari dunia kecil. Mereka telah dijinakkan oleh kamar dagang surga penjara untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat memahami bahasa gurun utara. Lampu hijau bersinar pada 5 kurcaci hijau dan mereka berlari keluar seperti 5 panah hijau. "Ambillah di sini." Ketika Zhang Hai mendekati tempat Liu Yi, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat 5 lampu hijau menembaki dia dan akhirnya menemukan apa yang diandalkan oleh keluarga Liu. Suara mendesing. Dia segera melempar detonator sinyal ke langit. Dia tidak mencoba untuk mendapatkan Sue Chou dan yang lainnya untuk menyelamatkannya, tetapi untuk memberitahu orang-orang di Pulau Jahat Darah itu, dia sudah mati. Itu benar. Ketika dia melihat 5 Green Dwarf, Zhang Hai sudah tahu dia pasti akan mati. Dia pernah bertarung dengan kurcaci hijau di dunia kecil, dan dia tahu betapa bagusnya ras alien ini. Jika hanya ada 2 atau 3, dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia akan mati bersama 5 di sini. Tongkang, Zhang Hai enggan binasa seperti ini. Jenggot dan rambutnya menari-nari di udara saat baju besi emasnya menatap cerah. Dia mengayunkan pedangnya dan lampu pedang memenuhi ruang. Boom, 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 boom. Banyak pohon ditabrak oleh energi Suan yang dilepaskan secara eksternal dan dipotong menjadi 2 dari tengah. 2 Green Dwarf terkena, tetapi saat mereka dipukul, keping-keping kerang hijau muncul di tubuh mereka yang mencegah pelepasan eksternal Suan energi. Pergi. Patriark 9 berlari ke arah Liu Yi ketika dia melihat Zhang Hai membalik. Patriark 9 meraih Liu Yi dan mundur dengan cepat. Jika Liu Yi tinggal di sana, Zhang Hai akan membawanya ke neraka. 5 kurcaci hijau mengelilingi Zhang Hai. Mereka begitu cepat sehingga hanya kabur hijau yang bisa dilihat, seperti 5 hantu ganas. Metode serangan kelima itu sederhana, mengandalkan kecepatan cepat dan cakar hijau mereka. Itu bukan masalah yang serius jika hanya ada 1 atau 2 dari mereka, tapi Zhang Hai tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari 5 Green Dwarf. Ketika 1 Green Dwarf menyerang, ia akan mundur segera setelah mencakar Zhang Hai, jadi Zhang Hai mencoba melawan kurcaci ini. Lalu yang lain datang. Bayangan seperti hantu yang berkelip menyelimuti Zhang Hai. Dia hanya melakukan kontak dengan kurcaci untuk sementara waktu sebelum mereka telah menimbulkan lebih dari 10 luka goresan padanya. Ah! 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 Zhang Hai berteriak marah dan marah. Dia tidak peduli Green Dwarf yang mana yang sedang menyerang sekarang. Dia terus mengayunkan pedangnya, menyapu ke segala arah.
Dia ingin membawa satu atau dua kurcaci hijau bersamanya sebelum dia mati. Efek dari melakukan ini cukup baik. Salah satu kurcaci hijau dipukul di lengannya. Kerang skala hijau di lengannya patah. Kemudian dipukul lagi dan lengan ini dipotong bersih. Darah hijau tumpah ke seluruh tanah. Green Dwarf menangis kesakitan. Hiss! Satu Green Dwarf melompat ke pohon. Kemudian kurcaci itu melompat keluar dari sana seperti sambaran petir dan menggaruk kepala Zhang Hai. Kepalanya meledak dan akhirnya dia mati. Detonator sinyal baru saja meledak di udara ketika Patriark II dari persaudaraan jahat darah terbunuh. Keganasan Green Dwarf terbukti. Tentu saja, benar-benar ada 5 prajurit Rilem Ponsol yang menyerang Zhang Hai, jadi dia sudah meninggal sebelum peledak sinyal dieksplorasi. Patriark II, prajurit 5 roh si Rilem berlari gila dari kejauhan. Mereka kebetulan menyaksikan kepala Zhang Hai bertiup dan dia jatuh ke tanah. Kelima orang memandangi 5 kurcaci hijau saat kejutan muncul di mata 5 prajurit. Mereka bertanya-tanya monster macam apa mereka. Kurcaci hijau. Salah satu dari mereka akhirnya menyadari. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Sangat terlambat. Patriark 9 kembali dengan Liu Yi. Liu Yi memberi perintah dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya, bunuh mereka. Kelima kurcaci hijau maju ke depan seperti angin. 5 prajurit dari alam laut roh yang akan melarikan diri setengah mati karena ketakutan. Patriark 2 alam jiwa kolam terbunuh dalam sekejap, jadi bagaimana mereka bisa pergi? Ledakan. Sebuah detonator sinyal meledak di langit barat. Patriark 9 dan Liu Yi saling memandang. Senyum muncul di wajah mereka. Jadi sepertinya Patriark 7 dan Luli di sisi barat juga berhasil. Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah tidak akan menggunakan peledak sinyal sebaliknya. Liu Yi mengalokasikan 5 kurcaci hijau untuk mereka. Kurcaci hijau akan mematuhi perintah siapapun yang telah membubarkan jimat batu giok, sehingga mereka mudah dimanipulasi. Kalian semua, biaya. Patriark 9 berteriak. Beberapa lusin pria berlari keluar dari sudut kiri belakangnya. Mereka adalah pejuang keluarga Liu yang bersembunyi di sini. Soul Pond Realm Patriarchs dari Blood Evil Island sudah mati. Sisi Patriark 9 memiliki 5 kurcaci hijau yang memimpin. Bahkan dengan hampir 1000 orang, Pulau Evil Darah sama sekali tidak berguna bagi keluarga Liu sekarang. Bang, 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 bang. 5 prajurit spirit si Rilem segera berubah menjadi daging cincang di bawah cakar tajam kurcaci hijau. Liu Yi mengendalikan Green Dwarf untuk menyerang pasukan utama dari Pulau Jahat Darah. Di hutan lebat di barat, Luli mengambil kendali 5 kurcaci hijau. Apa yang diduga Liu Yi benar. Patriark 7 juga mengambil pelet angin dan memikat Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah yang terbunuh dengan mudah oleh 5 kurcaci hijau yang dikendalikan oleh Luli. Luli! Patriark 7 berteriak kepada Luli sementara dia berlari ke arah yang terakhir dengan sekelompok orang. Luli menyeret surga perkasa Halberd dan memegang 5 token di tangannya yang lain. Dia berteriak ke 5 kurcaci hijau dengan suara berat, ikuti aku. Luli berlari dengan langkah besar dengan 5 Green Dwarf di belakangnya. Kabut tebal. Luli tidak khawatir sedikit pun bahwa dia tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Patriark Lu telah memeriksa sekitar dengan pengintai tingkat atas. Jika Suechou dan yang lainnya bergerak, Patriark Lu akan segera memberitahu Luli. Selama Suechou diam, apa yang harus ditakutkan dari 1000 orang di depannya? Segera, Luli mendekati pasukan utama dari Pulau Jahat Darah. Di sini kurang semrawut. Namun demikian, Patriark 3 yang memimpin para prajurit ini terpikat dan terbunuh. Orang-orang ini, tanpa panglima tertinggi, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Seseorang ada di sekitar. Mendengar suara berisik ketika Luli berlari, beberapa prajurit spirit si Rilem menjadi waspada. Mereka segera menyiapkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Wosh! Luli mengambil inisiatif dan bergegas menuju mereka terlebih dahulu. Ketika para prajurit dari Pulau Jahat Darah melihat Luli, mereka terkejut. Apakah dia idiot? Dia mencoba menghukum mati dengan menuntutnya sendiri. Muka, 3 prajurit dari alam laut roh berlari ke arah Luli. Salah satunya adalah pada tahap terakhir dari alam lautan roh. Namun, Luli tidak kenal takut. Dia melepaskan Bloodline skill-nya sekaligus. Cahaya perak melotot di matanya, seperti tatapan binatang buas yang dingin, membuat hati orang-orang merinding. Ripping. Tanpa teknik glamor,
Lu Li mengayunkan halberd surga yang perkasa dan memotong pada prajurit pada tahap terakhir dari si Spirit Rim ketika dia mendekat. The Heaven Halberd memiliki formasi penghambatan yang dibangun di dalam yang dapat mempercepat kecepatan serangan. Ditambah lagi, setelah Lu Li merilis skill Bloodline-nya, kekuatannya mengerikan yang sudah membuatnya lebih cepat. Prajurit di tahap terakhir dari alam laut roh bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi sebelum Mighty Heaven Halberd diperbesar pada murid-muridnya. Kecepatan pemotongan tombak padanya sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak pada waktunya. Tombak itu adalah 6. Panjangnya 5 kaki, sehingga prajurit itu bahkan tidak memiliki cara untuk melawan selain menggunakan pedang untuk membela. Lu Li sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan dalam dirinya. Ketika dia mencapai tahap tengah dari alam lautan roh, kekuatannya tumbuh. Pelepasan Bloodline skill dan Rolling Thunder Swan skill bisa meningkatkan kekuatannya. Hasilnya jelas. Dengan suara benda-benda yang ditabrak bersatu, pedang prajurit pada tahap terakhir dari alam laut roh dari Pulau Jahat Darah tersingkir. Kemudian kepalanya meledak menjadi kabut darah setelah kepalanya dibuka dengan paksa oleh tombak itu. Semua yang menghalangi jalanku akan binasa. Lu Li berteriak. Kemudian dia terus maju ke depan seperti Swan Beast yang menakutkan. Bab 124. Patriark 7 membawa pria bersamanya dan bergegas dari arah lain. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika dia melihat seorang prajurit pada tahap terakhir dari alam laut roh dibunuh oleh Lu Li dengan satu ayunan tombaknya. Patriark 7 sendiri hanya pada tahap terakhir dari alam lautan roh juga. Bukankah itu berarti bahwa jika Lu Li menginginkannya mati, itu akan dilakukan dengan satu ayunan tombaknya juga. Bunuh semua prajurit di baju besi merah dan baju besi emas. Lu Li berteriak tiba-tiba. 5 bayangan hijau melesat dari belakangnya dan berlari ke kerumunan seperti 5 setan. Tangisan yang menyedihkan keluar. Prajurit dicakar sampai mati satu demi satu. Patriark 7 dan yang lainnya merasakan teror menghantam hati mereka. Prajurit dari alam Xuan Wu, mundur. Orang-orang dari alam laut roh, bertanggung jawab dengan Lu Li. Patriark 7 awalnya berencana untuk meluncurkan serangan dengan memimpin sekelompok pria. Namun, itu tidak perlu sekarang. Selain itu, jika ada terlalu banyak prajurit keluarga Liu yang bergegas, mereka mungkin akan dibunuh oleh kurcaci hijau karena kesalahan. Patriark 7 meminta prajurit dari alam Xuan Wu untuk mundur dan mengikuti Lu Li sendiri dengan beberapa prajurit dari alam lautan roh. Mengikuti Lu Li akan memastikan bahwa mereka tidak akan dibantai oleh Green Dwarf. Yang paling penting adalah bahwa Lu Li begitu kuat. Dia bisa membunuh prajurit dengan satu gerakan apakah mereka dari alam Xuan Wu atau alam lautan roh. Kemanapun dia pergi dengan tombaknya, tubuh cincang berbohong. Bahkan satu tubuh pun tidak utuh. Pergi, tinggalkan pulau itu. Lari, kapasitas bertarung pria hijau ini hampir sama baiknya dengan pria di Soul Pond Realm. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Lari-lari, kabutnya tebal dan visibilitasnya terlalu rendah. Banyak pria dipenggal segera setelah mereka melihat bayangan hijau melintas. Dalam waktu sesingkat itu, setidaknya 100 orang tewas. Sisanya ketakutan kaku dan mulai melarikan diri dalam kekacauan seperti orang gila. Beberapa prajurit Spirit Sea Realm dari Blood Evil Island awalnya mencoba menahan Lu Li dan kurcaci hijau untuk sesaat tapi itu tidak bisa dilakukan. Lu Li sama kuatnya dengan para dwarf hijau. Surga perkasa tombak miliknya seperti sabit dewa kematian. Lu Li bisa membunuh satu setiap kali dia mengayunkan tombaknya. Lu Li ditangkap oleh keinginan kuat untuk membunuh. Dia berlari ke sana kemari dengan 5 kurcaci hijau dan akan membunuh siapapun yang terlihat. Patriark 7 merasa sungguh-sungguh mengikuti Lu Li. Mereka membunuh musuh-musuh mereka semudah membunuh binatang buas. Pada saat Lu Li bergegas keluar dari hutan, hanya kurang dari 300 atau 400 orang yang tersisa dari 1000 orang dari Pulau Jahat Darah. Setengah dari para prajurit alam laut roh terbunuh atau terluka. Itu tentang situasi yang sama di sisi Liu Yi. Hanya 400 atau 500 yang berhasil melarikan diri. Dengan Green Dwarf memimpin, sangat mudah bagi Patriark 9 dan yang lainnya untuk disembelih. Mereka membunuh ratusan prajurit Blood Evil Island dengan mudah. Desir, dari sisi barat pulau, Sue Chou membawa seseorang bersamanya untuk masuk ke pulau itu. Mereka mendekati hutan hanya untuk melihat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Teror dan panik terlihat jelas di wajah mereka. Apa yang terjadi? Di mana Patriark 3? Sue Chou berteriak marah.
Dia merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia melihat kedua detonator sinyal. Kedua leluhur tidak akan melepaskan detonator sinyal jika bukan karena situasi yang fatal berdasarkan kapasitas kedua leluhur. Aku tidak tahu, tidak tahu. Bayangan hantu hijau. Mengerikan. Begitu banyak dari kita yang mati. Pemilik pulau, pergi sekarang. Orang-orang hijau itu mengerikan. Mari kita pergi dulu, kalau tidak, semua akan mati di sini. Beberapa prajurit berteriak. Sue Chou siap bertarung menuju hutan dengan kemarahan, tetapi dia ragu-ragu sekarang. Dia menunggu sebentar dan melihat lebih banyak kehabisan ketakutan. Akhirnya, Sue Chou memutuskan untuk tetap di luar dan mengamati. Siapa yang tahu seperti apa situasi di dalam hutan berkabut. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi kehabisan hutan. Sue Chou melihat sekeliling dan terkejut. Dia hanya melihat 300 atau 400 orang keluar. Patriark 3 dan banyak lainnya dari alam laut roh hilang. Bisakah mereka semua mati sekarang? Berdesir, desir, desir. Suara langkah kaki keluar dari hutan. Seorang pemuda menyeret tombaknya menyelinap keluar dari hutan. Dia memandang mereka yang berdiri di luar hutan dan berkata, Sue Chou, kamu adalah pemilik pulau dari Pulau Jahat Darah, seorang pria terhormat. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini dan melihat orang-orangmu terbunuh? Petik 2. Sue Chou tidak memiliki kesan mendalam tentang Luli, tetapi dia hanya merasa dia familiar. Sue Bugui, yang berdiri di sebelah Sue Chou, berteriak dengan marah, ayah, dia Luli. Bunuh dia sekarang. Bunuh aku. Luli mencibir. Dia berbalik dan berlari ke hutan. Ketika dia masuk, dia melihat ke belakang dan berkata, ayahmu tidak punya nyali. Dia pengecut. Rasanya seperti api akan keluar dari mata Sue Chou saja. Dia dengan paksa menahannya dan tidak kehilangan kesabaran. Dia tidak mengejar Luli. Sebaliknya, Sue Chou melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke kapal perang. Mundur. Luli, tunggu dan lihat. Sue Bugui berteriak sambil menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia bukan idiot. Dia segera menemukan jawabannya. Situasi di sini hari ini terlalu aneh. Jika Sue Chou membawa laki-laki bersamanya untuk masuk ke dalam hutan tanpa memahami situasi sepenuhnya, itu bisa berarti kehancuran total seluruh pasukan. Ketika Sue Chou dan yang lainnya pergi, Luli, Patriark Seven dan prajurit lainnya berjalan keluar dari hutan. Patriark 7 bertanya dengan bingung, Luli, mengapa kamu tidak mengejar mereka dengan kurcaci hijau? Jika demikian, kamu memiliki peluang bagus untuk membunuh Sue Chou. Tidak memungkinkan. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah tanah terbuka di luar sana. Sue Chou masih jauh dari hutan. Jika dia menyuruh orang-orangnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan kurcaci hijau, dia dengan mudah bisa dengan perlahan menyiksa kurcaci hijau sampai mati dengan melepaskan energi suannya secara eksternal. Begitu semua kurcaci hijau terbunuh, ini giliran kita. Petik 2. Kanan. Patriark 7 mengangguk setuju. Baru saja, Luli mencoba memprovokasi Sue Chou yang tidak jatuh pada perangkap. Jika Sue Chou memasuki hutan, itu akan menjadi sempurna. Oh tidak, sesuatu muncul di benak Patriark 7. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kirim pesan sekarang. Beritahu leluhur keluarga kita untuk tidak bertindak gegabah. Katakan padanya untuk tidak mengejar musuh keluar dari hutan dengan Green Dwarf. Di luar pulau, ada prajurit lain di alam kolam Sol di arah Liu Yi. Jika Liu Yi melakukan sesuatu secara impulsif dan bergegas keluar dengan kurcaci hijau, apa yang akan terjadi jika dia terbunuh? Kurcaci hijau penting bagi keluarga Liu. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Satu patriark bergegas menuju sisi timur. Luli dan Patriark 7 tidak berani pergi. Mereka mengawasi Sue Chou dan yang lainnya. Pada waktu yang dibutuhkan untuk 3 batang dupa untuk membakar, Patriark Roh Laut Alam kembali. Dia melaporkan tanpa daya, aku terlambat. Patriark keluarga dan Patriark 9 sudah bergegas bersama Green Dwarf. Meskipun mereka berhasil membantai 300 pria di Pulau Jahat Darah, kami, kehilangan 2 Green Dwarf. Bodoh. Patriark 7 merasa kesal. 2 dwarf hijau adalah 100.000 kristal suan. Untungnya, hanya 2 yang tidak akan memengaruhi gambaran besar. Suara mendesing. Seorang pengintai berlari dari kejauhan dan melaporkan, Sue Chou telah mundur, dan begitu pula Patriark 4 dari Pulau Jahat Darah di timur. Mungkin mereka akan kembali ke Pulau Jahat Darah.
Beberapa leluhur memandang ke leluhur 7. Salah satu dari mereka bertanya, Patriark 7, apa yang harus dilakukan sekarang? Haruskah kita membunuh jalan kita menuju persaudaraan jahat darah? Patriark 7 menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Mereka masih memiliki 8 kurcaci hijau. Jika semua patriark bertarung bersama untuk membunuh Sue Chou dan 2 patriark lainnya di sisinya, Pulau Jahat Darah akan jatuh ke tangan keluarga Liu. Jika kamu ingin pergi, pergi. Aku tidak akan. Lu Li mengecilkan hati mereka. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin menyerahkan dirimu ke dunia bawah, maka pergilah. Lu Li, apa maksudmu? Salah satu leluhur marah sekaligus. Tapi Patriark 7 menenangkan dirinya. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan mantan dari melanjutkan. Patriark 7 mengangguk dan berkata setelah beberapa pemikiran, Lu Li benar. Sue Chou telah menjalankan Pulau Jahat Darah selama bertahun-tahun sekarang jadi dia pasti telah membangun banyak lingkaran sihir dan formasi penghambatan. Jika kita memasuki Pulau Jahat Darah dengan gegabah, kejutan dari berbagai macam mungkin muncul. Benarkah kurcaci hijau adalah pejuang yang kuat tetapi bukankah 2 terbunuh di timur? Begitu kurcaci hijau binasa, kita juga akan menghadapi malapetaka. Petik 2. Patriark itu gelisah. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita telah meletakkan semua kartu kita di atas meja sekarang. Sue Chou akan memikirkan sesuatu untuk berurusan dengan kita. Tentunya, itu tidak berarti kita akan duduk dan menunggu kematian. Patriark 7 mempertimbangkan hal itu dan memutuskan, kami akan menunggu saudara ketiga Lu kembali dari penyelidikannya. Jika Sue Chou dan teman-temannya semua kembali ke Pulau Jahat Darah, kami akan membawa orang-orang kami keluar pulau itu. Kita tidak akan mendarat, tinggal di luar. Dengan cara ini, kita bisa menyerang atau mundur. Kemudian kita akan menemukan kesempatan untuk memusnahkan Pulau Jahat Darah. Petik 2. Bab 125. Hanya dalam 1 jam, Patriark Lu telah mendapatkan ide yang jelas tentang situasi ini. Sue Chou dan anak buahnya semua telah kembali ke Pulau Jahat Darah. Hasil dari pertempuran ini jelas. Keluarga Liu memperoleh kemenangan penuh. Selain 2 kurcaci hijau terbunuh, keluarga Liu tidak mengalami kerugian besar lainnya. Hanya 30 prajurit dan 1 leluhur alam laut roh yang mati yang tidak bisa dibandingkan dengan hilangnya Pulau Jahat Darah. Para leluhur berkumpul bersama dan membahas tentang langkah mereka selanjutnya. Mereka semua menyetujui apa yang diusulkan Patriark 7, melanjutkan pengejaran kemenangan dan bertindak sebagai keadaan yang ditentukan ketika mereka berada di luar Pulau Jahat Darah. Lu Li tidak ingin mereka maju sebelum waktunya, tetapi tetap tinggal di Pulau Blood Dragon juga bukan solusi. Dia tetap diam ketika dia memikirkan banyak hal tetapi tidak memiliki strategi yang lebih baik. Batas waktu menggunakan Bloodline skill-nya sudah habis. Lu Li sangat lemah sekarang. Perasaan mengantuk menyelimutinya. Tetapi bagaimana dia berani tertidur sekarang dengan situasi yang tidak jelas? Dia harus bertahan dengan teguh di tengah kesulitan. Setelah beberapa diskusi, pada akhirnya, Patriark 7 memutuskan untuk membawa semua prajurit alam laut roh dan beberapa alam Suan Wu ke stasiun di luar Pulau Jahat Darah bersama dengan 8 kurcaci hijau. Mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Sebagai kekuatan utama keluarga Liu, Lu Li secara alami diminta untuk bertindak bersama mereka. Dia merasa sulit untuk menentangnya, jadi dia mengikuti mereka dengan usaha keras. Mereka mengambil 2 kapal perang dan melakukan perjalanan menuju Pulau Evil Darah. Lu Li duduk di kabin kapal perang dengan kedua kaki bersilang dan matanya terpejam. Dia berusaha memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya yang telah dikonsumsi terlalu banyak. Hampir semua prajurit keluarga Liu pindah. Semua prajurit alam lautan roh dan lebih dari setengah dari mereka yang ada di alam Suan Wu pergi berperang. Tentu saja, lebih dari setengah prajurit Suan Wu Realm masih kurang dari 100. Jumlah prajurit keluarga Liu terlalu kecil. Memang, hanya ada sedikit lebih dari 100 prajurit, tetapi setiap keluarga Liu bangkit dengan kekuatan dan semangat. Selama mereka menghancurkan prajurit kuat dari persaudaraan jahat darah, keluarga Liu bisa memiliki Pulau Jahat Darah. Dengan wilayah yang begitu luas dan rumput caterpillar darah, keluarga Liu dapat berkembang dengan cepat dan akhirnya tetap stabil di Danau Pulau Seribu. Pulau Evil Darah itu sunyi. Ketika 2 kapal perang tiba di luar Pulau Evil Darah, mereka tidak menemukan seorang pun di dermaga. Semua kapal perang hilang. Setelah mereka mengelilingi Pulau Jahat Darah,
mereka bahkan tidak melihat satu pengintai dari persaudaraan jahat darah. Tetap saja, tidak ada yang terlihat setelah prajurit keluarga Liu berputar-putar di sekitar pulau jahat darah beberapa kali. Beberapa patriark keluarga Liu mengalami gangguan mental. Mereka mengira bahwa mereka dapat mundur atau maju sesuai keinginan mereka, tetapi sekarang mereka mendapati diri mereka berada di tanduk dilema. Jika mereka maju, Pulau Evil Darah adalah wilayah orang lain. Persaudaraan jahat darah masih memiliki 1 atau 2.000 prajurit dan 3 di Soul Pond Realm. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka pergi ke darat? Mundur, mereka akan benci melakukannya. Patriark Lu, bawalah seseorang untuk mengetahuinya. Hati-hati. Akhirnya, Patriark 7 memerintahkan. Mereka harus menunggu pemahaman yang jelas tentang situasi ini. Patriark Lu bergerak dengan 5 pengintai tingkat atas keluarga Liu. Mereka menyelinap menuju benteng Evil Darah melalui bukit kecil. Mereka berlabuh di kapal perang di dermaga, dan menunggu dengan tenang untuk pencarian. 1 jam kemudian, seorang tokoh bergegas dari kejauhan. Dia tampak kesakitan. Kakak ketiga Lu, apa yang terjadi? Kenapa hanya kamu yang kembali? Ketika orang itu naik kapal, Patriark 7 bertanya. Patriark Lu yang kembali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada terlalu banyak orang di luar pulau jahat darah. Kepala leluhur mereka bertempur secara pribadi. Aku akan mati di sana jika aku tidak secepat itu. Petik 2, petik 2. Siapa yang berani bergerak gegabah tanpa mengetahui situasi yang jelas? Para prajurit keluarga Liu saling memandang, kehilangan apa yang harus dilakukan. Waktu berlalu dan 2 jam kemudian, di jalan menuju dermaga, Sue Chou berjalan bersama 2 pejuang dari Soul Pond Realm dan ratusan lainnya. Mundur 1000 kaki dan bersiaplah untuk bertarung. Patriark 7 berteriak. Semua mengeluarkan senjata mereka saat kapal perang bergerak mundur. Patriark 7, Patriark 9, dan Liu Yi berdiri di geladak, memandang Sue Chou yang perlahan berjalan ke arah mereka dengan alarm. Sudah hampir 4 jam sekarang. Lu Li belum pulih sepenuhnya, tetapi dia kurang dikonsumsi secara spiritual. Dia tidak keluar tetapi masih duduk dengan kaki bersilang di kabin. Sue Chou dan 2 Realm Patriark Soul Pond tidak berjalan di depan. Ratusan orang berjalan di depan mereka. Jelas, mereka takut akan serangan mendadak dari Green Dwarf. Di tanah terbuka di depan dermaga, Sue Chou melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti. Sue Chou mulai di Patriark Seven dan berkata, Saudara Sanhe, kami membawa keluarga Liu. Ini bagaimana Anda memperlakukan kami? Rasa malu terlihat di wajah Patriark Seven. Ini bukan masalah yang benar atau salah. Keluarga Liu memang menggigit tangan yang memberi makan mereka, tetapi Pulau Jahat Darah juga memiliki niat buruk selama ini. Mereka ingin mencaplok keluarga Liu sejak awal dan Sue Bugui hampir memliui. Selain itu, melihat keluarga Liu tumbuh buah darah Caterpillar berkualitas tinggi, Pulau Evil Darah memulai perang segera. Tidak ada pihak yang salah. Kedua pihak mencari pengembangan dan kekuatan. Semua keputusan mereka demi menghindari kehancuran dan pengembangan yang lebih baik adalah benar. Patriark 7 tersenyum dengan malu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Sue, kita tidak harus mengatakan kata-kata ini. Demi kebaikan keluarga Liu, saya, Liu Sanhe, harus tunduk pada kebutuhan. Bagaimana dengan ini? Anda meninggalkan Pulau Jahat Darah dan saya berjanji bahwa kami tidak akan lagi memandang Anda sebagai musuh. Selain itu, kami akan memberi Anda 1 juta suan kristal setahun. Bagaimana? 1 juta kristal suan. Keributan besar melanda tidak hanya keluarga Liu tetapi juga Pulau Jahat Darah. Harga yang disebut Patriark 7 mengejutkan. Bahkan untuk Pulau Evil Darah, 1 juta kristal suan bukan jumlah yang kecil. Liu Yi dan yang lainnya memikirkannya. Jika keluarga Liu bisa mendapatkan Pulau Jahat Darah, berapa banyak buah ulat darah berkualitas tinggi yang bisa mereka tanam? Mereka dapat dengan mudah menghasilkan beberapa juta kristal suan setahun. Berapa 1 juta untuk diberikan kepada persaudaraan jahat darah? Sue Chou tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, dia bergumam dengan 2 leluhur lainnya. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar 3 dupa, Sue Chou berbalik dan berkata, Kakak Sanhe, apa pendapatmu tentang ini? Pulau Blood Dragon masih milikmu dan kami juga bisa memberimu 3 pulau tetangga. Kamu akan memberikan kami 1 juta suan kristal setahun. Mulai sekarang, kami akan hidup damai dan tidak mengganggu bisnis orang lain.
Petik 2. Sue Chou tampaknya takut pada kurcaci hijau. Dia bercita-cita untuk perang tidak lebih dari pembicaraan damai. Patriark 7 dan Patriark 9 saling memandang. Cahaya berkedip di mata mereka. Itu adalah keinginan mereka untuk menghentikan pertarungan juga. Keluarga Liu membutuhkan waktu untuk berevolusi. Selama mereka bisa menunda untuk beberapa waktu, keluarga Liu bisa membeli lebih banyak kurcaci hijau. Mereka bisa menggunakan sumber daya untuk membuat sejumlah besar prajurit mereka untuk mencapai alam laut roh. Keluarga Liu dapat terus berkembang, dan pada akhirnya, mendapatkan pendirian yang kuat di Danau Pulau Seribu. Patriark 7 berdiskusi dengan beberapa leluhur. Akhirnya, Patriark 7 memutuskan. Dia memandang ke Sue Chou dan berkata, "Saudara Sue, pinjamkan kami pulau darah jahat kepada kami selama setahun. Anda akan memiliki pulau-pulau lainnya. Setiap bulan, kami akan memberi Anda 100.000 kristal suan. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat mengembangkan cepat. 1 tahun kemudian, kita semua akan meninggalkan pulau jahat darah dan kita akan bertempur untuk pulau-pulau lain yang memiliki tanah lava. Kita juga bisa bersumpah-sumpah darah. Jika kita melanggarnya, kita akan menyerah pada kematian yang mengerikan." Petik 2. Apa yang ditawarkan Patriark 7 adalah murah hati dan juga menguntungkan bagi keluarga Liu. Selama Blood Evil Island ada di tangan keluarga Liu selama 1 tahun, keluarga Liu bisa mendapatkan cukup banyak kristal suan untuk membeli lusinan kurcaci hijau. Pada saat itu, akan mudah bagi keluarga Liu untuk menaklukkan pulau apapun dengan tanah lava. Tentu saja, Sue Chou tampaknya tertarik. Matanya bersinar dan dia menyatakan bahwa itu bisa dipertimbangkan. Namun, dia mengatakan perlu memanggil semua patriark keluarga untuk berdiskusi dan keluarga Liu harus memberinya waktu 2 jam. Sue Chou kembali dengan anak buahnya. Patriark keluarga Liu sangat gembira dan terinspirasi. Yang bisa mereka pikirkan adalah bagaimana keluarga Liu harus berkembang ketika mereka sampai di Pulau Jahat Darah dan bagaimana memperluas pertanian sehingga mereka bisa menumbuhkan lebih banyak buah caterpillar darah. Liu Yi terangkat. Dia segera masuk ke dalam kabin untuk berbagi kabar baik dengan Luli. Status mental Luli lebih baik sekarang. Dia terdiam setelah mendengar akun Liu Yi. Dia merenungkan hal itu untuk waktu yang diperlukan untuk membakar seluruh dupa. Lalu dia membuka matanya tiba-tiba dan berkata dengan suara rendah, "Kamu idiot. Kamu ditipu." Sue Chou sedang mandek. Bab 126. Penonton melihat lebih jelas daripada pemain. Orang-orang keluarga Liu terjebak dalam permainan. Mata mereka dibutakan oleh kepentingan. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah bagaimana keluarga Liu bisa berkembang setelah mereka memperoleh Pulau Jahat Darah, bagaimana menjadi lebih kuat dan bagaimana mendapatkan kristal suan yang tak ada habisnya. Mungkin seseorang telah memikirkan hasil terburuk, tetapi mereka secara otomatis menghilangkan ide-ide seperti itu ketika berhadapan dengan minat yang begitu besar. Di mata mereka, hanya 3 prajurit Rilem Sol Pon berada di sisi Sue Chou, tetapi keluarga Liu memiliki 8 kurcaci hijau. Keluarga Liu telah berjanji untuk memberikan Sue Chou dengan begitu banyak kristal suan ketika Sue Chou jelas mengerti bahwa ia akan dikalahkan. Keluarga Liu hanya menginginkan Pulau Jahat Darah selama 1 tahun juga. Jadi bagaimana mungkin Sue Chou dan anak buahnya tidak setuju? Lu Li bukan milik keluarga Liu. Setidaknya, di dalam hatinya, dia tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota keluarga Liu. Karena itu, dia tidak peduli berapa banyak minat yang bisa diperoleh keluarga Liu darinya. Keluarga Liu hanyalah tempat sementara baginya untuk tinggal. Lu Li berpikiran jernih, dan dia akan mempertimbangkan situasi keseluruhan. Di masa lalu, dia tidak suka berpikir seperti Lu Ling akan melakukannya untuknya. Setelah Lu Ling dibawa ke dataran Qian, Lu Li telah tumbuh. Sekarang, dia lebih suka menggunakan kepalanya ketika menghadapi masalah untuk mencari esensi yang bersembunyi di balik kabut superficial. Dia menempatkan dirinya pada posisi Sue Chou. Pulau Evil Darah adalah fondasi Sue Chou. Dia telah mengelola tempat itu selama lebih dari 1 dekade. Apa yang tersisa untuk Sue Chou jika dia kehilangan Pulau Jahat Darah? Sue Chou pastilah pria yang bijaksana seperti burung hantu karena dia bisa bangkit di Danau Seribu Pulau. Jika dia benar-benar menyerahkan Pulau Jahat Darah ke keluarga Liu akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pada saat itu, status Sue Chou dan keluarga Liu akan terbalik. Ketika keluarga Liu mengambil tempat dominan,
itu sepenuhnya menjadi panggilan mereka apakah mereka ingin Suechou pergi, tinggal atau dihancurkan. Apa tujuan Suechou meluncurkan serangan? Untuk mendapatkan resep rahasia rumput darah caterpillar yang tumbuh dari keluarga Liu. Dan jika Suechou menyerahkan pulau jahat darah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan resep rahasia. Sebaliknya, keluarganya mungkin dihancurkan oleh keluarga Liu kapan saja. Suechou tidak akan melepaskan pulau jahat darah kecuali dia idiot. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Suechou keluar untuk bernegosiasi? Mengapa dia menganggap udara bahwa dia akan memikirkan tawaran itu dengan serius? Satu-satunya penjelasan adalah, mengulur waktu. Apa tujuan dari mengulur waktu? Tentu saja, itu untuk menunggu penguatan. Semua kapal perang di luar Pulau Eiffel darah hilang. Tak perlu dikatakan, mereka dikirim untuk mencari penguatan. Suechou telah memiliki tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Jika dia membayar harga yang sangat besar, dia harus bisa mendapatkan beberapa bala bantuan. Setelah Liu Yi mendengar penjelasan Luli, wajahnya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan dirinya. Dia menganalisa dengan hati-hati sebentar dan wajahnya menjadi pucat. Tampaknya, penilaian Luli masuk akal. Liu Yi tidak berani bertanggung jawab atas keputusan itu. Dia mengirim seseorang untuk mendapatkan Patriark 7 dan yang lainnya dan memberitahu mereka apa yang dikatakan Luli. Setelah Patriark 9 mendengar tentang hal itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, bala bantuan. Tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, hubungan antara Suechou dan beberapa pasukan peringkat 3 di dekatnya tidak baik. Suatu kali, Suechou bertempur melawan Black Fox Island. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Petik 2. Luli mencibir dan berkata, apa yang telah kamu lakukan sebagai patriark selama bertahun-tahun? Apakah ada teman atau musuh permanen di antara pasukan? Idiot. Patriark 9 sangat marah tetapi Patriark 7 melambaikan tangannya dan berkata, Saudara 9, itu sudah cukup. Luli benar. Tidak ada teman atau musuh permanen antara pasukan, hanya kepentingan permanen. Hal ini, beri saya waktu untuk memikirkannya. Petik 2. Patriark 7 menenangkan dirinya dan menutup matanya. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, kakak ketiga Lu, minta seseorang untuk mencari di daerah danau terdekat untuk melihat apakah ada bala bantuan, sekarang. Setelah Patriark Lu mendengar, dia membawa seseorang dan langsung terjun ke air. Mereka menyelinap ke segala arah di atas kecepatan mereka. Patriark 7 tampak sangat hikmat. Dia melirik para leluhur dan berkata, memang ada sesuatu yang salah. Suechou adalah orang yang keras kepala. Dia tidak akan memberi kita pulau jahat darah yang telah dia perjuangkan dengan susah payah untuk didapatkan. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa kematian lebih baik dari penghinaan. Ada masalah besar di sini. Mungkin yang diduga Luli benar. Petik 2. Patriark 9 selalu mengikuti jejak Patriark 7. Dengan panik, dia bertanya, Saudara 7, apa yang harus kita lakukan? Patriark 7 memandang Luli yang terus memulihkan kekuatan dan energinya dan tidak memperhatikan yang sebelumnya. Patriark 7 berpikir sebentar dan berkata, mari kita tunggu sampai saudara ketiga Lu kembali dari penyelidikannya. Kelompok leluhur duduk dengan kaki bersila. Wajah mereka semua suram. Sukacita yang mereka miliki sekarang hilang. Mereka menunggu dengan gelisah. Kurang dari 1 jam kemudian, Patriark Lu kembali. Dia bergegas ke kapal perang seperti pedang tajam. Dia masuk ke dalam kabin, semuanya basah kuyup, dan berkata, sesuatu terjadi. Ada 3 kapal perang yang datang sekitar 9 mil jauhnya dari utara. Aku tidak berani mendekat, tetapi ada cukup banyak orang di dalamnya. Desir, desir, desir. Kelompok Bapak Bangsa memiliki ekspresi mereka sangat berubah. Meskipun pengintai ke arah lain belum kembali, apa yang diduga Luli sudah bersaksi. Suechou sedang mandek dan menunggu bala bantuan. Saudara 7, apa yang harus dilakukan? Patriark 9 dan yang lainnya semua memandang ke arah Patriark 7, menunggunya untuk memutuskan. Liu Yi adalah family patriark tapi dia bingung sekarang, apalagi membuat keputusan. Patriark 7 ragu-ragu. Dia melihat sekeliling dan berkata, bagaimana kalau kita kembali ke Blood Dragon Island dan bertahan dengan upaya terbaik kita? Di Pulau Naga Darah adalah formasi penghambatan yang mereka bangun. Kurcaci hijau bisa menimbulkan lebih banyak bahaya dalam kabut.
Jika mereka bisa mengalahkan bala bantuan Suechou, keluarga Liu setidaknya masih bisa memiliki Pulau Naga Darah. Kemudian mereka bisa mencari masalah lain secara bertahap. Bodoh. Luli tiba-tiba membuka matanya. Energi dan kekuatannya hampir pulih. Dia melirik yang lain dengan dingin dan berkata, kematian adalah satu-satunya hal yang menunggu kita jika kita kembali. Sekarang Suechou bisa mendapatkan bala bantuan, dia pasti telah membayar banyak. Jika keluarga Liu tidak dihancurkan, bagaimana dia akan pulih biayanya? Bahkan jika kita bisa menahan serangan putaran pertama, Suechou pasti akan menghabiskan semua Blood Evil Island harus meminta lebih banyak bala bantuan. Jika lawan kita memiliki 6 atau 7 prajurit Soul Pond Realm, bagaimana kamu bertahan? Petik 2. Mereka saling memandang, merasa terjebak dalam dilema. Luli, di sisi lain, mengambil Heavenly Halberd-nya dan berdiri. Dia berkata dengan suara dingin, apa yang harus diragukan? Satu-satunya cara yang tersisa bagi kita sekarang adalah berjuang menuju Pulau Jahat Darah dan menghapus persaudaraan Jahat Darah. Selama kita bisa membunuh Suechou dan anak buahnya, dan taklukkan Pulau Jahat Darah sebelum bala bantuan tiba di sini, kita bisa mengirim mereka kembali di sepanjang rute yang mereka ambil untuk sampai ke sini. Petik 2. Kanan. Patriark 7 berdiri dengan sikap yang mengesankan. Kalimat terakhir Luli menginspirasinya. Selama mereka dapat membunuh Suechou dan anak buahnya dan menduduki Pulau Jahat Darah, mereka dapat menawarkan beberapa syarat dan ketentuan untuk bernegosiasi dengan pulau-pulau terdekat dan meminta mereka untuk kembali. Membunuh. Patriark 7 memberi perintah untuk serangan komprehensif. Tekad ditunjukkan di wajah semua leluhur dan Liu Yi. Jika mereka tidak bisa berhasil, Pulau Jahat Darah akan menjadi tanah pemakaman mereka. Segera, mereka memulai 2 kapal perang dan bergerak lebih dekat ke Pulau Evil Darah. Lebih dari 120 orang termasuk Green Dwarf semuanya dibebankan ke Blood Evil Fortress. Patriark 7 memerintahkan lebih dari selusin murid Xuan Wu Realm untuk menjelajahi jalan di depan dengan Luli dan sekelompok patriark mengikuti. 8 kurcaci hijau bersembunyi di belakang mereka. Mereka berlari maju dengan niat kuat untuk membunuh. Apa yang Luli dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa di langit di utara Pulau Evil Darah, di sana diparkir kereta emas. Sama seperti kereta emas itu muncul selama perang di Kabupaten Wuling, yang ini juga menyalakan formasi penghambatan. Orang-orang di lapangan tidak dapat melihatnya atau mendeteksinya. Dia tidak terlalu konyol. Suara malas keluar dari kereta emas. Hanya ada 2 orang di Golden Chariot, seorang wanita yang sangat cantik dan seorang lelaki tua yang ditutupi rambut keperakan. Luli dan Liu Yi akan mengenali mereka jika mereka bisa dilihat. Nyonya Yan dan kepala pejabat Bai. Ketika pertempuran dimulai di Pulau Naga Darah saat fajar, kereta emas telah muncul. Namun, formasi penghambatan diaktifkan sehingga orang-orang di tanah tidak tahu. Kepala pejabat Bai melihat ke arah keluarga Liu yang bergegas di Pulau Jahat Darah dan kemudian ke kejauhan. Dia melihat 3 titik hitam kecil. Alisnya yang tipis dirajut saat dia berkata, Nyonya, akan sulit bagi Luli untuk memenangkan ini. Nyonya Yan mengenakan gaun ungu muda dengan pola bunga-bunga, dan seekor hewan peliharaan hitam ada di lengannya. Tangannya yang dibentuk dengan lembut membelai bulunya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit untuk menang. Orang-orang dari Black Fox Island, Killers Island dan Devil Island ada di sini. Tidak masuk akal jika Luli bisa menang. Bab 127. Chief Steward Bai melihat ke timur dan selatan, samar-samar melihat beberapa riak di air. Dia ragu-ragu dan berkata, haruskah saya pergi dan menghentikan ini dari 3 pulau? Hentikan apa? Nyonya Yan menatapnya dengan dingin dan berkata, aku baru saja memberitahumu tempo hari. Keluarga Bai tidak bisa mendapatkan di tengah perselisihan Danau 1000 Pulau. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Chief Steward Bai tentu saja tahu ini. Dia diam-diam melirik Nyonya Yan dan bergumam, Nyonya, Anda di sini untuk mengamati, jadi saya pikir Anda ingin membantu Luli. Anda salah. Nyonya Yan menjulurkan 1 jari dan melambaikannya. Aku tidak akan membantu siapapun. Aku hanya di sini untuk meminta konfirmasi. Oh. Begitu, Nyonya, kamu ingin tahu apakah Luli adalah murid keluarga Lu, kan? Kepala Steward Bai mengangguk dan kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan, bagaimana jika Luli adalah? Apa yang harus kita lakukan?
Kami tidak melakukan apa-apa. Nyonya Yan menepuk-nepuk hewan peliharaan di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Bai Fu, kamu harus ingat satu hal. Peraturan adalah peraturan. Dalam keadaan apapun, murid-murid keluarga Bai tidak bisa melanggar aturan. Hanya nenek moyang kita yang bisa melanggar mereka. Desir. Jauh di bawah di Pulau Evil Darah, sekelompok orang baru saja mencapai jalan utama di pulau itu. Banyak panah-panah melesat keluar dari hutan di kedua sisi jalan. Beberapa murid keluarga Liu di depan langsung ditembak. Tongkang, Patriark 7 dan yang lainnya melompat dan memegang senjata mereka di tangan, mencoba untuk menjatuhkan panah-panah. Mereka tahu bahwa ada banyak formasi penghambatan tersembunyi di Pulau Jahat Darah. Apa yang mereka tidak tahu adalah seberapa baik itu. Panah-panah berhenti setelah beberapa saat, tetapi lebih dari 20 tewas di sisi keluarga Liu dan lebih dari 10 terluka. Patriark 7 mengirim kembali yang terluka dengan wajah muram. Kali ini, dia meminta para leluhur memimpin atau kalau tidak semua murid keluarga Liu akan mati. Seperti yang dia harapkan, lain lebih dari 800 kaki di, asap tebal tiba-tiba naik dari jalan di depan. Tidak ada yang bisa dilihat melalui asap. Asapnya berwarna-warni jadi pasti sangat beracun. Lain lebih dari 800 kaki di dan mereka akan mencapai benteng Evil Darah. Jalan terputus dan bala bantuan bisa tiba kapan saja sekarang. Patriark 7 melihat sekeliling. Dia berkata, mengepalkan giginya, kami akan mengambil jalan memutar. Di kedua sisi jalan ada hutan lebat dan menyeramkan, dengan pepohonan menutupi langit dan semak duri di sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak formasi penghambatan di sana dan berapa banyak musuh yang bersembunyi? Tidak ada alternatif lain. Patriark 7 memimpin dan memotong dengan tajam Earth Great Swan artifak sambil bergerak maju cepat di sepanjang jalan. Semua patriark mengipasi untuk melindungi prajurit Suan Wu Rilem mengikuti mereka. Ledakan. Satu patriark memicu formasi penghambatan. Sebuah petir tersambar dari langit. Sang patriark tertabrak dan asap keluar dari dirinya. Untungnya, sang patriark menghindar tepat waktu sehingga kepalanya tidak dipukul. Kalau tidak, dia akan mati seketika. Semua patriark keluarga Liu berada di alam lautan roh. Tak satu pun dari mereka berada di Soul Pond Realm sehingga kemampuan persepsi mereka tidak kuat. Banyak formasi penghambatan tersembunyi tidak dapat dideteksi. Melihat beberapa murid keluarga Liu dilemparkan ke dalam kebingungan mencoba memberikan pelet penyembuhan kepada patriark, para murid lainnya terjebak dengan teror. Luli menghela nafas tanpa daya dan berkata dengan ringan, Little White, pergi dan jelajahi jalan di depan. Suara mendesing. Little White menyelinap keluar dari lengan Luli dan dia mengikutinya. Luli memandang ke Patriark 7 dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Kamu bisa menemukan formasi penghambatan. Patriark 7 dan yang lainnya memandang Luli dengan curiga. Luli berjalan tanpa mengatakan apapun. Dia tidak bisa menemukan formasi penghambatan pasti, tetapi dia percaya pada Little White. Ada alasan untuk itu. Little White akan berkeliaran di sekitar bukit bambu di Pulau Blood Dragon sepanjang hari. Tetapi tidak sekalipun memicu formasi penghambatan di luar bukit bambu. Luli tidak tahu bagaimana Little White melakukannya atau apakah itu bisa menghindari semua formasi penghambatan di dekatnya. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Jika semua prajurit keluarga Liu meninggal sebelum mereka bahkan mencapai benteng Evil Darah, apa yang tersisa untuk bertarung? Little White tidak terlalu cepat. Hidung kecilnya berkedut dan matanya melihat sekeliling. Itu bergerak maju sepanjang garis zigzag. Tapi, itu membuat ratusan kaki tanpa memicu formasi penghambatan. Baik, Patriark 7 dan yang lainnya merasa lega. Orang-orang ini mengikuti Luli dengan cermat dan berjalan maju. Hal-hal ajaib terjadi. Little White tidak berhenti. Itu berlangsung lebih dari 1000 kaki tanpa menyentuh formasi penghambatan. Orang-orang yang berjalan di belakangnya aman dan terlindungi. Lain lebih dari 1000 kaki di depan, ada beberapa cahaya redup. Mereka terangkat. Pada saat yang sama, semua berpegangan erat pada senjata mereka. Energi Suan mereka berkilau karena mereka siap menyerang. Benar saja, mereka maju sejauh lebih dari 1000 kaki dan melihat ruang terbuka melalui hutan lebat. Mereka sepertinya melihat beberapa benteng juga. Prajurit keluarga Liu telah berhasil melewati hutan dan mencapai benteng Jahat Darah. Little White, kembali. Patriark keluarga, ikuti aku dengan cermat nanti. Luli menyuruh Little White kembali ke lengan bajunya dan dia melambat untuk berbicara dengan Liu Yi.
Kapasitas pertempuran Liu Yi tidak baik. Meskipun dia memiliki 3 kurcaci hijau yang mengikutinya, dia masih bisa mati dengan mudah. Justru karena dia mengendalikan 3 kurcaci hijau maka dia akan menjadi sasaran empuk musuh. Liu Yi mengangguk. Patriark 7 dan Patriark 9 sudah bergegas keluar. Lu Li melepaskan suan energinya yang berkilauan dan bergegas menginjak tumit mereka juga. Tanah terbuka di luar hutan dipenuhi orang. Di depan adalah kelompok prajurit Suan Wu Rilem dan lebih dari puluhan prajurit Spirit Si Rilem. Sue Chou, seorang pria tua dan seorang pria parubaya berdiri di belakang siap untuk mengambil tindakan. Kakak Sanhe, apa artinya ini? Sue Chou memegang kapak besar di tangannya. Dia berteriak, dengan niat yang jelas untuk membunuh di wajahnya. Patriark 7 tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan pedang di tangannya dan dengan marah berteriak, mengisi. Ketika tiba saatnya seperti ini, omong kosong tidak perlu. Hal-hal yang secara moral hanya tidak ada artinya sekarang. Pemenang mengambil semua. Hampir 100 orang menembak seperti pedang tajam, semuanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk membunuh. Pertarungan ini adalah masalah hidup dan mati untuk keluarga Liu. Mereka harus mengerahkan semua upaya mereka. Membunuh. Sue Chou melambaikan tangannya. Lebih dari 2.000 prajurit di depan mengambil senjata mereka dan berputar-putar. Sue Chou dan kedua pria yang bersamanya tidak bergerak. Target mereka adalah 8 kurcaci hijau. Strategi mereka jelas, memiliki lebih dari 2.000 prajurit untuk mengelilingi keluarga Liu dan kemudian mereka akan menemukan kesempatan untuk membunuh kurcaci hijau. Bahkan tanpa penguatan, Sue Chou masih bisa menang. Biaya, Lu Li dan Liu Yi segera mengirimkan 8 kurcaci hijau. Kalau tidak, sebelum mereka bisa membunuh Sue Chou dan anak buahnya, semua prajurit keluarga Liu akan bertempur sampai mati. Begitu Green Dwarf dimulai, suara berderak pedang semakin keras, dan bau darah juga semakin tebal. Kemanapun Green Dwarf pergi, bahkan tidak ada yang bisa bertahan dari gerakan mereka. Kurcaci hijau bergerak sangat cepat dan cakar mereka sangat tajam. Biasanya, sebelum musuh bisa melakukan apa saja, mereka sudah menjadi mayat. Sue Chou dan yang lainnya masih terpana. Awalnya, mereka ingin mencari kesempatan untuk menyerang kurcaci hijau. Pada saat ini, bagaimanapun, kurcaci hijau bergegas bolak-balik di antara orang-orang mereka dan membunuh secara acak. Kecuali Sue Chou ingin membunuh anak buahnya juga, dia tidak bisa menyentuh Green Dwarf. Tongkang, Lu Li mengayunkan surga perkasanya halberd dan maju tak tertahankan. Dia melepaskan Bloodline skill-nya sekaligus. Dengan kekuatan mengerikan dan senjatanya yang tajam, dia mengayunkan tombaknya seolah menari di udara. Siapapun yang tertabraknya terluka parah atau dipukul sampai mati. Demikian pula, Patriark 7 dan Patriark 9 juga kuat. Patriark 7, yang mengejutkan banyak orang, menebas seorang prajurit dari tahap terakhir dari alam laut roh hingga mati dengan satu ayunan pedang. Lu Li juga terkejut. Kemudian dia melihat banyak leluhur diam-diam mengambil pelet. Dia mengerti semua. Para leluhur ini mengambil begitu banyak pelet, bukan jenis tunggal, tetapi berbagai macam. Kecepatan dan kekuatan mereka meningkat tajam. Pertarungan ini penting bagi keluarga Liu. Keluarga Liu telah menghabiskan semua kristal Suan dan membeli banyak pelet. Mereka ingin menggunakan semuanya. Tentu saja, jika mereka tidak menggunakan pelet sekarang, mereka mungkin tidak memiliki peluang lebih lanjut. Bab 128. Sue Chou dan anak buahnya tercengang melihat prajurit mereka dibantai di luar sana. Mereka berpikir tidak ada keraguan untuk menang kali ini, tetapi sedikit yang mereka harapkan bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Pulau Evil Darah memiliki kristal Suan. Masalahnya adalah mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk membeli pelet tipe peningkat tempur. Setiap keluarga Liu mengambil pelet sehingga kemampuan tempur mereka sangat ditingkatkan. Patriark 7 dan Patriark 9 bahkan bisa bersaing dengan prajurit dari Soul Pond Realm. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh orang-orang di alam lautan roh sekarang. Dengan beberapa gerakan, mereka bisa menyelesaikannya. Yang paling penting adalah 8 kurcaci hijau itu penuh keberanian dan semangat. Dalam waktu yang dibutuhkan hanya setengah dupa untuk membakar, setidaknya 300 atau 400 mati dicakar Green Dwarf. Lu Li, tangkap ini. Liu Yi mengikuti Lu Li dengan cermat. Dia melemparkannya sebotol dan berkata kepadanya dengan suara rendah, ada 3 pelet daya di sana yang dapat meningkatkan kekuatan Anda setengah dan 3 pelet angin yang dapat menggandakan kecepatan Anda.
Anda mengambilnya sesuai keinginan Anda. Tetapi kemanjuran dari satu pelet hanya bisa bertahan selama satu dupa untuk dibakar. Barang bagus. Luli berseru diam-diam. Pelet ini pasti sangat mahal. Keluarga Liu telah menghabiskan banyak uang saat ini. Luli tidak membutuhkan pelet ini pada saat ini karena tidak ada yang bisa selamat dari Heavenly Halberd. Pemilik pulau. Kepala leluhur dan leluhur 4 dari Pulau Jahat Darah menjadi gila melihat orang demi orang terbunuh. Mereka memandang Sue Chou dengan cemas, menunggu keputusannya. Lebih dari 500 atau bahkan 600 telah meninggal atau terluka, namun hanya lebih dari selusin terbunuh di pihak keluarga Liu. Sue Chou menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, "Tunggu. Backup hampir tiba." Kurcaci hijau sangat perkasa. Begitu Sue Chou bergegas ke sana, dia akan dikepung dan dibunuh oleh kurcaci hijau. Pada saat itu, tidak ada gunanya bahkan dengan bala bantuan di sini. Tidak masalah bahwa beberapa prajurit dari Pulau Jahat Darah terbunuh. Selama mereka bisa memenangkan ini, yang lainnya baik-baik saja. Sue Chou tetap diam. Luli dan beberapa prajurit terjebak dalam pengepungan sehingga mereka tidak bisa keluar dalam waktu singkat, jadi secara alami, mereka tidak bisa menyerang Sue Chou dan dua pria di sisinya. Sue Chou dan kedua orangnya tetap siap dalam pertempuran. Jika Luli mengendalikan kurcaci hijau untuk menyerang mereka, satu atau dua kurcaci hijau dapat dengan mudah dibunuh yang akan berubah menjadi masalah besar. Oleh karena itu, meskipun Luli dan Patriark 7 diam-diam cemas, mereka masih harus membantai prajurit lain dari Pulau Jahat Darah terlebih dahulu. Darah tumpah di semua tempat dan anggota badan yang terpotong terbang di sekitar. Orang-orang yang terluka parah berguling-guling dan melolong di tanah. Bagian luar Pulau Jahat Darah telah menjadi neraka. Adegan itu mengejutkan dan tak tertahankan bagi pemandangan itu. Waktu terus menyala. Selama waktu untuk setiap napas, ada orang yang sekarat. Orang demi orang dari Pulau Jahat Darah dibantai di luar sana. Jumlah korban mulai bertambah. Lebih dari setengah pejuang mereka di Riel Xuan Wu sudah mati. 4 spirit Sirilem Patriarchs meninggal, dan hanya 7 yang masih hidup. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, beberapa suara tertekan dari orang-orang berlarian datang dari belakang. Jelas, banyak pria berlari menuju medan perang. Patriark 7 dan ekspresi lainnya sangat berubah. Cahaya bersinar di Sue Chou dan mata kedua prianya. Sue Chou meraung, "Pendukung kita ada di sini, bunuh." Luli, Patriark keluarga. Patriark 7 berteriak ketika dia memotong satu sampai mati. Luli dan Liu Yi mengerti apa yang diinginkan Patriark 7. Luli berteriak dan mengendalikan 5 kurcaci hijau untuk keluar dari pengepungan dari depan. Liu Yi mengendalikan 3 lainnya dan mengikutinya dengan cermat. Pada saat yang sama, Patriark 7, Patriark 9 dan beberapa prajurit spirit Sirilem lainnya mulai memimpin orang untuk keluar dari pengepungan dan bergegas menuju Sue Chou dan 2 orangnya secara langsung. Bala bantuan telah tiba. Jika mereka masih tidak bisa membunuh ketiga pria itu termasuk Sue Chou, keluarga Liu akan hancur selamanya. Semua orang akan ditinggalkan di sini di Pulau Jahat Darah. 3 pria termasuk Sue Chou tidak ragu-ragu sekarang. Karena bala bantuan ada di sini, mereka siap untuk melakukannya. Penguatan mereka tidak akan masuk ke pertarungan kecuali Sue Chou melakukannya. Sue Chou dan anak buahnya telah mengamati selama beberapa saat sehingga mereka terbiasa dengan serangan kurcaci hijau. Mereka tidak begitu takut sekarang. Memang, kemampuan bertarung Green Dwarf bisa mirip dengan Soul Pond Realm, tapi masih ada celah. Terlebih lagi, Sue Chou dan Patriark 4 telah memasuki Soul Pond Realm selama bertahun-tahun dan Chief Patriark berada di tahap tengah Soul Pond Realm. Untuk alasan yang sama, meskipun Patriark 7 dan Patriark 9 telah mengambil pelet yang telah meningkatkan kemampuan tempur mereka dalam waktu singkat, jika dibandingkan dengan prajurit Real Pond Soul asli, masih ada perbedaan besar. Sue Chou dan kedua putranya tidak khawatir. Wosh, wosh. Ketiga pria itu secara bersamaan melepaskan energi suan mereka secara eksternal, seperti sinar cahaya. Energi suan mereka terbang seperti 3 garis sinar dan bila angin. Mereka merobek ruang dengan suara melengking, sangat mengerikan. 3 garis sinar tidak menargetkan pada kurcaci hijau, tetapi masing-masing Luli, Liu Yi dan Patriark 7. Sue Chou sudah melihatnya. Luli dan Liu Yi mengendalikan dwarf hijau. Selama mereka berdua terbunuh, maka tidak akan ada seorang pun untuk mengendalikan kurcaci hijau yang akibatnya akan menjamin keselamatan mereka.
Akan sempurna jika jimat giok di tangan Luli dan Liu Yi bisa dihancurkan. Tanpa jimat batu giok, kurcaci hijau akan di luar kendali. Mereka akan melarikan diri atau membunuh sesuka hati, bahkan menyerang Luli dan Liu Yi. Ketika Sue Chou memejamkan matanya pada Luli, Luli langsung waspada. Dia dengan cepat mengambil pelet angin dari botol dengan jubahnya dan menelannya. Pelet meleleh dan berubah menjadi aliran kehangatan yang menyebar di sekujur tubuhnya. Luli merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia menendang mundur dengan satu kaki dan menghindari ke samping secepat embusan angin. Liu Yi tidak mengambil pelet. Dia hanya mengendalikan kurcaci hijau untuk berdiri di depannya untuk menanggung pukulan ini untuknya. Patriark 7 telah mengambil pelet jadi dia bereaksi cepat. Dia berhasil menghindari serangan itu sekaligus. Boom, boom, boom. Ketiga sinar dari rilis eksternal Swan Energy menghantam Green Dwarf. Kerang skala hijau muncul di tubuh mereka. Kerang skala terkena sinar, sehingga mereka meledak dan darah hijau tumpah kemana-mana. Kurcaci hijau mundur sejauh beberapa meter dan kemudian maju lagi meskipun ada luka yang mereka derita. Para dwarf hijau ini semuanya memiliki jiwa serangga yang ditanam di dalamnya dan dijinakkan. Mereka masih akan dikenakan biaya mati-matian bahkan jika mereka terluka parah. Kurcaci hijau di depan sudah bergegas maju. Sue Chou dan dua pria lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan energi Swan mereka lagi. Mereka mengambil senjata mereka dan mulai bertempur dalam pertempuran yang kejam. Liu Yi tidak berani bergerak lebih dekat. Patriark Seven dan Luli, di sisi lain, bergegas maju, berencana untuk menemukan peluang untuk serangan rahasia. 8 kurcaci hijau dibagi menjadi 3 tim. Luli mengendalikan 4 kurcaci hijau untuk menyerang kepala Patriark yang paling kuat. Sue Chou dan Patriark Four keduanya memiliki 2 kurcaci hijau menyerang mereka. Bang! Tak perlu dikatakan, kepala Patriark Pulau Jahat Darah kuat. Senjata yang dipegangnya adalah batang besi hitam. Setiap kali dia melihat musuh, dia akan mengayunkan tongkat besinya. Satu Green Dwarf akan ditampar begitu saja. Dia kemudian berbalik dan satu lagi terlempar ke udara. Reaksi dan persepsi seorang pejuang di Soul Pond Realm sangat kuat. Sebelum kurcaci hijau bahkan bisa menghubunginya, kepala Patriark akan menemukan jalan menyerang mereka. Dia bisa bergerak lebih dulu dan menamparkan kurcaci hijau dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Sue Chou dan Patriark Four sedikit lebih lemah. Mereka dihadapkan dengan serangan dari 2 Green Dwarf masing-masing. Mereka akan menghindar ke samping sambil melawan. Mereka bisa mengatasinya dengan upaya, tetapi mereka tidak bisa menang dalam waktu singkat. Membunuh. Luli dan Patriark 7 saling memandang dan berlari menuju kepala Patriark Pulau Jahat Darah dalam konser tanpa pengaturan sebelumnya. Jika mereka tidak bergerak, kurcaci hijau tidak akan punya kesempatan untuk membunuh kepala Patriark. Jika kepala Patriark membunuh beberapa kurcaci hijau, keluarga Liu akan melihat kegagalan total. Patriark 9 juga ditabrak dengan 3 prajurit. Ketiga prajurit itu melempar pelet ke mulut mereka tanpa ragu-ragu. Mereka 4 membentuk kelompok 2 dan berlari menuju Sue Chou dan Patriark 4. Pikiran mereka mirip dengan Luli dan Patriark 7. Mereka berusaha mengalihkan perhatian Sue Chou dan Patriark 4 untuk sementara waktu sehingga kurcaci hijau akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Bang! Mereka begitu naif. Patriark 7 baru saja berlari dan mencoba untuk menyelinap menyerang ketika dia dipukul oleh kepala Patriark dengan gerakan backhand dengan tongkat besinya. Patriark 7 ditampar. Bahu kirinya berdarah. Dalam sekejap, lengan kirinya patah. Sangat kejam. Luli yang baru saja bergegas diam-diam merasa terkejut. Dengan semua pelet itu, Patriark 7 sekarang bisa menandingi seorang prajurit dari Soul Pond Realm setelah beberapa mode. Sekarang, dia terluka sangat parah hanya dalam satu gerakan. Apakah Luli akan mati sekaligus jika dia mendekati kepala Patriark? Bab 129. Mengisi ke depan atau tidak? Itulah keputusan yang harus diambil. Bahkan Patriark 7 terluka parah hanya dalam satu gerakan. Reaksi Luli jauh lebih lambat daripada Patriark 7. Dia akan ditampar jika dia meluncur maju. Apakah dia akan tetap hidup tidak yakin. Luli berhenti sejenak hanya untuk satu napas sebelum dia memutuskan untuk menuntut. Kali ini, situasinya tidak condong ke arah keluarga Liu, tetapi Luli tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia tahu sekarang dia terikat pada kereta yang sama dengan keluarga Liu. Tanpa keluarga Liu, Luli seperti bebek tanpa akar.
Akan sulit bagi Luli untuk membuatnya sendiri di Danau Pulau Seribu. Dia merasa nyaman tinggal di keluarga Liu. Tidak ada yang berani membuatnya marah. Dia membantu keluarga Liu untuk mendapatkan kristal Suan, dan keluarga Liu membelikannya pelet dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan memberinya lingkungan yang tenang untuk budidaya yang merupakan apa yang sangat dibutuhkannya. Dia benar-benar mempertimbangkan untuk melarikan diri dan pergi ke Nyonya Yan atau berlindung. Namun, dia tidak percaya pada Nyonya Yan. Ayahnya Luren Huang memiliki musuh di Gurun Utara. Bagaimana jika musuh adalah keluarga Bai? Nyonya Yan terlalu baik padanya sehingga dia khawatir tentang itu. Tanpa sadar, dia ingin menjauh darinya. Luli harus mempertaruhkan hidupnya. Bala bantuan akan segera tiba di sini. Jika dia tidak bertarung, kurcaci hijau tidak akan bisa membunuh kepala leluhur Pulau Jahat Darah. Maka mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan keluarga Liu di bawah kehancuran, tidak ada kesempatan hidup baginya juga. Dia dengan cepat mengambil Wind Pellet dan Power Pellet. Lalu dia berlari menuju kepala patriark seperti musang. Pelet itu langsung meleleh di mulutnya. Gelombang kekuatan mengalir di tubuhnya saat tubuhnya menjadi lebih ringan juga, dan kecepatannya menjadi secepat angin. Bang! Kepala Patriark Pulau Jahat Darah memukul seorang kurcaci hijau yang mendekat pergi dengan tongkat besinya. Lalu dia mengayunkan tongkatnya yang lebih dari 3 kaki ke arah Green Dwarf di sebelah kirinya. Mata Luli berbinar. Dia melesat dan menamparkan bagian belakang kepala Patriark kepala dengan Heavenly Halberd-nya. Kepala Patriark dari Pulau Jahat Darah tidak melihat Luli tetapi seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Kepala Patriark bergerak ke samping. Tongkat besinya terus mengenai Green Dwarf yang terjatuh. Dia tidak berhenti sejenak. Batang besi menyapu Luli sepanjang lintasan lengkung seperti sepotong anyaman. Reaksinya sangat cepat. Luli mengira dia bisa mengenai kepala Patriark dengan tombaknya, tapi yang terakhir mudah menghindar. Tombak itu bahkan tidak menyentuhnya, namun tongkat besinya mendekat begitu cepat sehingga Luli tidak bisa mengelak. Luli akan dipukul. Dia berpikir cepat dan mengalami pergulatan internal. Saat ini, dia punya 2 pilihan, apakah dia menggunakan tombaknya untuk menangkis atau dia bisa menyerang kepala patriark dengan tombaknya tanpa merawat batang besi yang mendatanginya sehingga kerusakan bisa disebabkan oleh kedua belah pihak. Pertarungan. Luli tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki seorang prajurit di tahap tengah dari Soul Pond Realm. Juga, lawannya cepat dalam mengubah gerakannya. Bahkan jika dia bisa bertahan dengan sukses, Luli masih bisa terkena serangan kepala patriark berikut. Luli mengepalkan giginya dan tidak memikirkan serangan kepala patriark lagi. Dia mengayunkan Heavenly Halberd dan menyapu tubuh kepala patriark. Luli telah memilih untuk bertarung dengan risiko hidupnya. Jejak mengejek muncul di mata kepala patriark. Luli ingin memberikan luka padanya pada saat yang sama. Dia yakin bahwa dia bisa melukai Luli dengan tongkat besi dan bahkan lebih mungkin untuk membunuhnya. Bagaimana Luli bisa melukai kepala patriark dengan tombaknya? Kepala patriark mengenakan baju besi tingkat ke-8 dari kelas bumi. Mungkin Luli tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia berdiri di sana masih menunggu serangan Luli. Kepala patriark memikirkannya dan memutuskan untuk terus menyerang Luli karena kurcaci hijau ini dikendalikan olehnya. Selama Luli bisa terbunuh, kurcaci hijau tidak akan memiliki siapapun untuk mengendalikan mereka. Mereka pasti bisa menang. Beberapa bayangan hantu berubah keluar dari batang besi dan memukul dengan keras ke arah kepala Luli. Luli hendak dipukul. Dia mengenakan baju besi tetapi tanpa helm. Selama serangan ini berhasil, otaknya akan tumpah. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Luli mengulurkan lengannya yang lain untuk bertahan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke samping. Dia tahu bahwa tulang-tulang di lengannya akan hancur berkeping-keping, tetapi setidaknya kepalanya tidak akan remuk. Retak. Bang! Tulang di lengan Luli hancur saat darah segar mengalir keluar. Batang besi besar menamparkan bahunya karena momentum. Dia berhasil memindahkan kepalanya setelah mengambil kesempatan ini. Batang besi itu mendarat keras di bahu kirinya. Tulang selangka di bahu kirinya patah. Namun, tombak Luli juga menamparkan dengan paksa di pinggang kepala leluhur, dan gelombang kekuatan yang menakutkan berlalu. Jejak keterkejutan dan rasa sakit muncul di mata kepala patriark saat dia terombang-ambing untuk terbang. Dia tidak pernah berharap kekuatan Luli menjadi luar biasa. Ledakan. Luli dan kepala patriark sama-sama dipukul oleh satu sama lain. Namun ada perbedaan. Tangan Luli,
Bahu dan tulang selangka kirinya hancur. Chief Patriarch baru saja dihancurkan dengan retakan di dagunya dan beberapa luka pada organ-organ internalnya karena syok. Baik, dari kejauhan terdengar raungan. Patriark 7 dengan separuh tubuhnya berlumuran darah segar berlari maju seperti harimau ganas. Dia mengayunkan pedangnya untuk menusuk kepala Patriark yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa kurcaci hijau berlari menuju kepala Patriark seperti sambaran petir. Bang! Meskipun kepala Patriark terluka dan dia masih terbaring di tanah, dia masih agak berani. Dia memegang tongkat besinya dengan kuat di Patriark 7 yang melompat ke arahnya dari udara. Patriark 7 sekali lagi dihancurkan. Ah! Yang sedang berkata, Patriark 7 telah mencapai tujuannya. 4 Green Dwarf mengerumuni. 3 cakar kurcaci hijau menggaruk kepala Patriark dengan salah satunya di lengannya, dan 2 di pahanya. Armor Chief Patriark hanya bisa melindungi tubuh bagian atasnya, tetapi tidak lengan atau kakinya. Seberapa tajam cakar kurcaci hijau? Dalam satu gerakan, salah satu lengan kepala Patriark dan kedua kakinya patah. Tulang hancur. Engah. Patriark 7 dihantam dan darah tumpah dari mulutnya. Dia merangkak. Melihat bahwa kepala Patriark Pulau Jahat darah berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, Patriark 7 menjadi sangat gembira. Dia memuntahkan darah dan tertawa. Luli, bagus sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Luli juga dikirim terbang, dan darah menutupi separuh tubuhnya. Dia tidak bisa merasakan lengan kirinya. Karena rasa sakit, otot-otot di wajahnya berkedut. Tetapi saat melihat kepala Patriark berguling-guling di tanah, Luli memaksakan senyum dan marah, jangan pedulikan orang tua ini. Pergi dan bunuh 2 yang lain. Dengan kedua kakinya patah, kepala Patriark bukan ancaman lagi. Selama mereka bisa membunuh Sue Chou dan Patriark 4, keluarga Liu masih bisa memiliki sedikit peluang untuk menang. 4 Green Dwarf terluka, salah satunya patah kakinya. Namun demikian, setelah mendengar perintah Luli, mereka berlari menuju Sue Chou dan pria lainnya tanpa ragu-ragu. Sue Chou dan Patriark 4 mengerang dalam hati. Dengan Patriark 9 berlari ke arah mereka, tekanan mereka sudah naik. Sekarang, situasi mereka bahkan lebih meresahkan dengan keempat kurcaci hijau mendatangi mereka. Desir, desir, desir. Namun, sedetik kemudian, tim demi tim prajurit datang bergegas. Mata Sue Chou dan Patriark 4 bersinar. Bala bantuan mereka akhirnya tiba. Di jalan menuju bagian dalam pulau, ratusan pria berkerumun di. Mereka jelas berasal dari 3 kekuatan yang berbeda karena mereka mengenakan baju besi dengan warna yang berbeda dan tinggal di 3 susunan pertempuran. 3 prajurit Realm Soul Pond. Liu Yi melihat kembali pada mereka dan ekspresinya sangat berubah. Ada 3 prajurit dari Realm Soul Pond dan hampir 100 di Spirit Sea Realm. Dengan begitu sedikit orang di keluarga Liu, bagaimana mereka bisa melawan mereka? Dari 3 tim, 1 mengenakan baju besi biru, 1 di kulit hitam dan yang lain di ungu. Para pemimpin tim adalah 3 prajurit dari Soul Pond Realm. Mereka berlari menuruni situasi medan perang dan terkejut. Mereka semua tahu bahwa Pulau Jahat Darah bertarung dengan keluarga tingkat 2 yang berafiliasi keluarga Liu. Namun mereka tidak menyangka, pertempuran yang mengerikan itu. Sue Chou, Pulau Jahat Darahmu ini tidak berguna. Pemimpin tim dari pasukan lapis baja ungu, seorang prajurit setengah baya dari Soul Pond Realm tertawa mengejek, Anda begitu terpukul oleh keluarga terafiliasi Anda sendiri. Apa yang telah Anda buang-buang selama bertahun-tahun? Ada beberapa pejuang dari Pulau Jahat Darah di 3 tim ini, termasuk Sue Bugui. Sue Bugui tidak ada di pulau barusan karena dia pergi mencari bantuan. Mendengar kata-kata mengejek pria parubaya itu, wajah Sue Bugui tampak muram. Dia berkata dengan tidak puas, Matman Liu, kami meminta Anda untuk datang ke sini untuk membantu, bukan untuk melarikan diri. Bergeraklah sekarang. Kami akan memberi Anda hal-hal yang kami janjikan segera setelah pertempuran berakhir. Begitu Sue Bugui mengatakan hal-hal itu, prajurit Soul Pond Realm lapis baja ungu menjadi tidak senang. Sue Bugui, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara denganku dalam masalah ini. Kakek matmanmu hari ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak akan membantumu. Bab 130. Kedua pihak lainnya juga tidak melakukan apa-apa. Mereka mengambil sudut pandang yang terpisah. Sue Chou dan Patriark 4 menderita secara tak terkatakan di bawah pengepungan oleh kurcaci hijau.
Ketika mereka mendengar percakapan itu, Sue Chou diam-diam menyebut Sue Bugui bodoh karena dia berani membuat marah Matman Liu pada jam ini. Sue Chou memaksa Patriark Nine kembali menggunakan kapaknya lalu dia menendang Green Dwarf. Sue Chou berbalik untuk memandang Matman Liu dan berkata, "Kakak Lu, putraku masih muda dan tidak tahu bagaimana harus bersikap baik. Tolong lakukan sesuatu sekarang." Matman Liu menunjukkan sedikit senyuman. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Aku bisa melakukan sesuatu. Tapi aku ingin 2 kali penawaran aslimu. Atau, kita akan kembali." "Ya, 2 kali. 2 kali atau kita pergi." Para pemimpin dari 2 kekuatan lainnya berteriak juga. 3 kekuatan yang datang tetapi tidak segera memulai pertarungan jelas untuk manfaat lebih. Sue Chou berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak mengeksploitasi kondisi tersebut untuk memerasnya. Sue Chou bergetar karena marah. Lengannya tergores oleh kurcaci hijau karena dia terganggu. Dia dengan marah berteriak, 2 kali baik-baik saja. Lakukan sekarang. Lu Li baru saja mengambil pelet penyembuhan. Matanya berputar ketika sebuah ide muncul di benaknya. Dia berkata, "Teman-teman, jika Anda dapat membantu kami dapat memberi Anda 3 kali dari apapun yang ditawarkan Sue Chou." Liu Yi tersadar. Dia dengan cepat berkata mengikuti petunjuk Lu Li, "Benar, prajurit hebat, selama kamu bisa membantu keluarga Liu, kami akan menawarkanmu 3 kali dari apa yang diberikan Pulau Jahat Darah padamu." Mendengar ini, Sue Chou dan Sue Bugui hampir memuntahkan darah karena marah. Tapi Matman Liu dan yang lainnya senang. Gila, Liu berkata dengan tawa nyaring, "Sue Chou, apakah kamu mendengar ini? Seseorang telah mengalahkanmu. Menurutmu pihak mana yang harus kita bantu?" Sue Chou menekan kemarahan dan meraung, 3 kali baik-baik saja. Kami akan memberimu itu. Lakukan sesuatu. Oke, pindah. Gila, Liu melambaikan tangan dan kelompok setelah kelompok prajurit lapis baja ungu bergegas ke depan. 2 kekuatan lainnya juga membuat gerakan mereka. 3 prajurit Realm Soul Pond berlari ke arah Lu Li seperti embusan angin, mencoba membantu dalam pembunuhan kurcaci hijau. 10 kali. Lu Li berteriak. Dia berdiri dengan usaha keras dan berteriak dengan gigi terkatup, "Tuan, kami akan membayar Anda 10 kali lebih tinggi. Bantu kami untuk menghabisi Sue Chou." Rip, cahaya pedang yang bersinar adalah respons yang Lulu dapatkan. Orang gila Liu menembakkan sinar pedang dari pedangnya yang mengenai dada Lu Li. Bang! Armor kelas bumi Lu Li retak sedikit demi sedikit. Dadanya terluka parah dan berdarah. Lu Li terlempar ke dalam terbang lebih dari 100 kaki. Matman Liu bergegas mendekat dan berkata dengan mencibir, "Apakah kamu pikir kita bodoh? Bagaimana mungkin keluarga kecil kelas 2 seperti Anda mampu 10 kali lipat dari apa yang Sue Chou tawarkan kepada kita? Juga, apakah Anda menganggap kita sebagai tipe pria yang melupakan kehormatan saat melihat uang?" Petik 2. Kita ditakdirkan. Lu Li bergumam tanpa harapan. Dengan partisipasi 3 prajurit dari Realm Soul Pond, 2 kurcaci hijau terbunuh dalam sekejap. Situasi keseluruhan tidak dapat dibalik. Pada saat ini, semua mata prajurit keluarga Liu menunjukkan keputusasaan. 3 kekuatan jelas tidak percaya pada mereka. 3 kekuatan bahkan tidak akan mempertimbangkan hal itu bahkan jika keluarga Liu dapat menawarkan mereka hadiah 100 kali lebih tinggi. Hari ini, tidak ada prajurit keluarga Liu yang bisa berlari. Kenapa dia masih belum menggunakan skill Bloodline-nya? Nyonya Yan yang tinggal di langit menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia bergumam, apakah Lu Li bukan murid keluarga Lu? Kalau tidak, mengapa dia tidak menggunakan keterampilan armor Bloodline armor mystical sedemikian sulit? Ketika seseorang dipaksa ke jalan buntu, orang tidak akan menyembunyikan kekuatan sejati lagi. Jika Lu Li memiliki garis keturunan King Kong dari keluarga Lu, dia pasti akan melepaskannya pada saat ini. Kepala pejabat Bai memandang Nyonya Yan dengan cemberut dan bertanya, "Nyonya, mungkinkah Lu Li gagal membangunkan Bloodline itu?" Tidak semua murid keluarga Lu dapat membangkitkan Bloodline itu. Tidak mungkin. Nyonya Yan menjawab dengan sangat yakin, Lu Renhuang adalah murid keluarga Lu langsung, dan dia berada di alam manusia yang berdaulat. Bagaimana putranya bisa gagal dalam kebangkitan? Selama 100 tahun, tidak ada kasus gagal bangun di murid keluarga Lu. Petik 2. Chief Steward Bai diam. Dia dimarahi beberapa kali, jadi dia takut menyebutkan menyelamatkan Lu Li. Dia tahu bahwa begitu Nyonya Yan memusatkan perhatian pada sesuatu,
dia tidak akan mengubahnya. Nyonya Yan tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika Lu Li sudah mati. Oke, dia ada di sini. Nyonya Yan tiba-tiba melihat ke barat laut dan berkata, nanti, kita bisa tahu dengan mudah apakah Lu Li adalah murid keluarga Lu itu. Chief Steward Bai melihat ke barat laut dan melihat titik hitam meluncur dengan cepat. Dia menghela napas lega dan berkata, akhirnya dia berhasil. Kalian semua berhenti atau aku akan membunuh kalian semua. Raungan mengejutkan tiba-tiba datang dari barat laut. Raungan itu bahkan lebih mengerikan dari itu guntur-guntur surga Liu Rufeng di Kabupaten Wuling. Itu lebih seperti melolong marah Raja Bis di Ais Abis yang bisa mengguncang surga. Raungan itu membuat darah dan ki para prajurit di tanah jatuh. Gendang telinga mereka merasakan sakit yang menusuk, dan jantung mereka berdenyut dengan liar. Para prajurit yang terlibat dalam pertarungan berhenti karena naluri. Seorang pria yang bisa membuat suara mengerikan seperti itu haruslah seorang pejuang yang kuat. Jika mereka membuat orang itu marah, mereka akan mati tanpa ruang pemakaman yang layak. Sue Chou, Matman Liu dan yang lainnya berhenti dalam pertarungan mereka sekaligus. Patriark 7 ketakutan. Dia dengan cepat berbicara dengan Lu Li dan Liu Yi yang mengendalikan kurcaci hijau untuk berhenti dengan segera. Semua orang melihat ke barat laut dengan ketakutan. Yang bisa mereka lihat hanyalah titik hitam. Meskipun pria itu masih beberapa mil jauhnya dari mereka, gelombang ki dan energi yang membuat semua orang stres sudah menyebar ke sini. Mereka semua merasa seolah langit akan runtuh. Apa yang terjadi? Lu Li berkedip. Sue Chou dan anak buahnya ketakutan dan gemetar. Siapa pria ini? Mengapa seorang prajurit yang kuat seperti itu mengganggu konflik yang terjadi di antara pasukan dari barisan mereka? Lebih dekat, lebih dekat. Titik hitam di barat laut semakin besar. Eyesight of Soul Pond Realm Warrior itu bagus sehingga mereka bisa samar-samar melihat pria itu. Ketika Sue Chou dan yang lainnya mengamati dengan cermat, mereka semua berkata dengan kaget, dia. Apa yang dia lakukan di sini? Tolong jangan biarkan tuan sialan ini menjadi gila. Atau kita semua akan mati di sini. Wosh! Titik hitam di kejauhan semakin dekat. Bahkan Lu Li bisa melihatnya dengan samar. Namun, dia tidak tahu siapa pria itu. Yang dia lihat hanyalah singa api merah yang besar, singa dengan sayap. Singa ini lebih besar dari singa biasa. Itu ditutupi bulu merah api seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Ia memiliki 2 sayap merah api di punggungnya, tetapi pupilnya berwarna ungu. Ki yang ganas datang darinya, membuat orang merasa tertindas dan takut karena insting. Singa api bermata ungu. Seseorang berteriak. Kemudian dia menambahkan, nomor 1 dari 5 orang berani di Danau Seribu Pulau, Tuan Mingyu. Hati-hati, kita semua akan mati jika kita menyinggung perasaannya. Tuan Mingyu, Liu Yi dan Patriark 7 sepertinya telah mendengar tentang pria ini. Hanya Lu Li yang tampak bingung. Dia sibuk berkultivasi, jarang memperhatikan hal-hal duniawi di luar. Bukan hal yang aneh bahwa dia tidak tahu. Faktanya, tidak terlalu banyak orang di Danau Seribu tahu tentang pria ini. Baginya mudah dikenali adalah karena binatang yang dia tunggangi. Singa api bermata ungu adalah satu-satunya di Danau Pulau Seribu. Pria ini adalah salah satu dari 5 orang berani yang memiliki reputasi besar di Danau Pulau Seribu. Dia peringkat nomor 1 di antara 5. Banyak orang ketakutan dan gugup. Mereka tidak berani bergerak. Karena mereka disebut Five Freaks, karakter pria ini tentu saja akan aneh. Mingyu adalah orang aneh yang terkenal di Danau Pulau Seribu. Terlalu banyak orang yang mati di tangannya. Jika ada yang berani membuatnya marah, mungkin tidak ada yang tersisa hidup-hidup di Pulau Jahat Darah. Singa api bermata ungu harus menjadi binatang suan dengan peringkat tinggi. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk puluhan kedipan, Fire Lion bermata ungu telah tiba di langit di atas Blood Evil Island. Semua orang melihat seorang lelaki yang tak dapat dimaafkan berdiri di belakang Fire Lion bermata ungu. Lelaki ini sepertinya berumur setengah baya. Dia membawa pedang perak di punggungnya. Pakaiannya seputih salju, dan begitu pula rambutnya. Penampilannya tampan, tetapi ekspresinya dingin dan terpisah. Dia memiliki udara suram di sekelilingnya. Pria ini memandang ke arah langit yang tinggi. Dia sepertinya bisa merasakan kehadiran Nyonya Yan dan kepala pejabat Bai, tetapi dia segera menarik wajahnya. Lalu dia melompat maju dan menembak jatuh dari langit. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Blood Evil Fortress. Kemudian, di tengah banyak pandangan mengejutkan,
dia berlutut ke arah Luli yang berdiri sekitar 10 kaki di depannya dan membungkuk sambil berkata dengan suara rendah, penyelamatan Ming Yu terlambat. Maafkan aku, Tuan Muda saya. Semua orang masih kaget. Bab 131. Gurun Utara adalah tanah yang luas dengan ratusan juta orang. Jumlah prajurit tidak terhitung, namun hampir semua prajurit bergantung pada keluarga besar atau pasukan untuk mengolah. Alasan dibalik itu adalah bahwa tanpa keluarga atau pasukan, tidak akan ada sumber daya. Betapapun seorang pejuang yang diberkahi dengan baik, dia tidak bisa menjadi prajurit tingkat atas yang kuat tanpa sumber daya. Budidaya alam laut roh membutuhkan bantuan sejumlah besar pelet. Budidaya Soul Pond Realm menuntut ramuan yang berhubungan dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika datang ke alam roda takdir, bahan mistis yang tak terhitung akan membutuhkan, jika tidak, roda takdir tidak bisa dilemparkan. Bagaimana mungkin satu orang mengumpulkan begitu banyak sumber daya tanpa dukungan keluarga atau pasukan? Bahkan jika prajurit itu pergi ke gurun atau tempat berbahaya setiap hari, atau mati-matian mencari nafkah dari satu tempat ke tempat di dunia kecil, berapa banyak harta atau bahan mistik yang bisa didapat satu orang? Selain itu, ketika seorang prajurit sibuk bergegas untuk bahan mistis dan harta karun dan menghabiskan hari-harinya dalam memikirkan tentang mendapatkan kristal Swan, bagaimana ia bisa menemukan waktu untuk budidaya untuk menjadi seorang prajurit yang kuat? Oleh karena itu, hampir semua prajurit kuat Gurun Utara berasal dari keluarga besar dan pasukan. Hampir tidak ada penjaga yang sendirian bisa menjadi prajurit yang kuat. Ming Yu adalah pengecualiannya. Semua Five Freaks dari Thousand Island Lake adalah penjaga sendirian. Mereka bergabung dalam keluarga atau pasukan. Mereka sendiri juga tidak membangun keluarga atau pasukan. Mereka akan datang dan pergi dengan bebas, bergantung pada diri mereka sendiri, dan mereka semua telah menjadi pusat kekuatan. Ming Yu menikmati reputasi yang cukup baik di Danau Pulau Seribu. Menjadi nomor satu dari 5 orang aneh, dia kuat, jahat dan tanpa ampun, sulit dalam kepribadian, dan memiliki sisi baik dan buruk. Yang paling penting adalah, Ming Yu adalah satu-satunya prajurit yang bisa hidup setelah menolak tawaran ajakan dari keluarga Bai. Ada sebuah insiden yang membuat kegemparan di sekitar Danau Seribu Pulau. Ming Yu secara terbuka menolak pengejaran seorang wanita muda dari keluarga Bai. Akibatnya, wanita muda itu merasa sulit menelan kemarahannya dan bunuh diri. Masalahnya sendiri cukup sensasional. Namun, keluarga Bai tidak mengirim prajurit yang kuat untuk memburu Ming Yu. Kali ini, akibatnya bahkan lebih luas. Nama Ming Yu dikenal di sekitar seluruh Danau Pulau Seribu. Pada saat ini, pria ini, seorang dengan ketenaran yang cukup besar di sini di sekitar Danau Seribu Pulau, berlutut ke arah seorang prajurit keluarga Liu yang tidak penting. Ming Yu memanggilnya Tuan Muda. Apa arti dari Tuan Muda? Itu berarti ayah Luli adalah Tuan Ming Yu, dan bahwa Ming Yu adalah pelayan bagi keluarga Luli. Bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut dan terkejut? Sue Chou dan yang lainnya terpana. Mulut Matman Liu dan prajurit lain berkedut. Mata Liu Yi, Patriark Seven, Patriark Nine dan beberapa lainnya lebih besar dari mata sapi. Bahkan Liu Yi yang sudah lama mengenal Luli merasa masalah ini tidak masuk akal, apalagi Sue Chou dan yang lainnya. Liu Yi tidak bisa lebih jelas tentang informasi Luli. Dia dibesarkan di Dilong Tribe. Orang tuanya hilang, dan kakek dari pihak ibu meninggal karena kematian yang menyedihkan. Dia juga diintimidasi di suku. Luli hanyalah orang biasa dari suku yang tidak signifikan. Sekarang, sebuah kelompok besar bernama Luli Yang Master. Mungkinkah itu berarti keluarga Luli memiliki koneksi yang kuat? Jika Luli memiliki koneksi yang kuat, kenapa dia diganggu di Dilong Tribe selama lebih dari 10 tahun? Luli juga bingung. Bukannya dia tidak bisa menerima masalah itu. Lagi pula, ayahnya adalah Luren Huang, pembangkit tenaga listrik di alam sovereign manusia. Bukankah itu biasa untuk lokomotif prajurit Realm manusia Sovereign Realm memiliki beberapa pelayan? Tidak peduli apa yang sedang terjadi, Luli pasti bereaksi cukup cepat. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak menggunakan orang kapak gratis ini. Luli berteriak dengan suara dalam sekaligus, tepat pada waktunya. Bunuh semua prajurit dari Pulau Jahat Darah untukku. Desir, desir, desir. Wajah pria yang tak terhitung jumlahnya berubah pucat. Kemerahan kulit mereka lenyap. Mulut Sue Chou berkedut. Dia berkata dengan suara bergetar, Tuan Ming Yu, apakah kamu melakukan kesalahan? Dia,
Bagaimana dia bisa menjadi tuan mudamu? Dia. Sue Chou tidak bisa mengeluarkan sisa kalimatnya. Ming Yu berdiri dan meliriknya dengan dingin. Pada saat itu, Sue Chou merasakan itu seperti Suan Bis peringkat kelima atau keenam yang menatapnya. Dia merasa dingin dan mati rasa di sekujur tubuhnya, tidak berani melakukan satu gerakan pun. Ming Yu memandang ke arah Matman Liu dan yang lainnya dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu bukan manusia dari Pulau Jahat Darah, keluarlah." Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Matman Liu dan yang lainnya berlari keluar pulau seperti sekelompok kelinci ketakutan tanpa jeda. Keringat dingin mengalir di dahi dan punggung mereka seperti tetesan hujan. Diam-diam mereka merasa beruntung bahwa Ming Yu datang pada saat yang tepat. Kalau tidak, jika mereka membunuh Luli, mungkin ketiga kekuatan akan dihancurkan. Sue Chou dan teman-temannya benar-benar tercengang. Sue Chou dan Patriark Empat saling memandang dan keduanya berlutut. Sue Chou berkata dengan tak berdaya kepada Luli, "Saudaraku, tidak, Tuan, kami buta seperti kelelawar. Kami salah. Tolong selamatkan hidup kami. Mulai sekarang, Pulau Jahat Darah akan mendengarkan perintah Anda." Sue Chou harus menyerah. Dia tidak punya ide paling jauh untuk melawan Ming Yu, seorang prajurit yang kuat dari alam abadi yang peringkat nomor 9 pada daftar Panglima Perang Danau Seribu Pulau. Luli berteriak dengan dingin tanpa berpikir, "Bunuh." Dentang, dentang. Ming Yu menghunus pedang yang dibawanya di punggungnya. Dia mengayunkan pedangnya, dan sinar pedang berbentuk setengah bulan terbang keluar. Sebelum Sue Chou dan Patriark Four melihatnya, sinar cahaya pedang sudah terpotong di leher keduanya. Dua kepala terbang keluar, dan keduanya meninggal secara tragis di tempat. Desir, desir. Ming Yu bergegas ke kerumunan prajurit Pulau Jahat Darah seperti bayangan. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah gambar hantu. Kemanapun gambar ghosting pergi, kepala akan terbang keluar. Dia memotong kepala orang-orang seperti menuai padi di sawah. Sangat ganas. Lu Li berseru. Dia mengatakan hal-hal yang mempengaruhi lukanya. Dia tersentak dan tubuhnya gemetaran karena rasa sakit. Liu Yi memandangnya dan berjalan dengan tergesa-gesa. Dia memberinya pelet penyembuhan. Dia memikirkan sesuatu dan berbisik di telinga Luli, "Luli, aku merasa ada beberapa pejuang kuat yang menggunakan kekuatan psikis mereka untuk mengamati kita. Ada prajurit kuat yang bersembunyi di sini." Luli mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Wilayah mana?" "Saya tidak bisa mengatakannya." Liu Yi menjelaskan, "Prajurit manapun yang dapat mengirimkan kekuatan psikis setidaknya dari alam abadi." Luli mengerti sehingga dia tidak bertanya lagi. Dia menatap Ming Yu yang masih memanen kepala manusia. Ide yang tak terhitung jumlahnya datang ke pikiran Luli. Dia menebak banyak kemungkinan. Swiss. Pada saat hanya setengah dupa untuk membakar, hanya setengah, Ming Yu mewakili dirinya setelah memadatkan dirinya dari status gambar ghosting dan dengan dingin berkata kepada Luli, "Tuan muda, saya telah membunuh semua prajurit di Pulau Jahat Darah." Petik 2. Luli masih tenggelam dalam pikirannya. Dia khawatir dan melihat sekeliling. Setelah dia melihat situasinya, dia kehabisan insting. Dia memandang ke arah Patriark 7 dan Patriark 9 dan yang lainnya, dan memperhatikan di mata semua orang ada teror. Mereka semua memandang Ming Yu seolah-olah dia adalah iblis. Hampir 1000 orang. Pulau Jahat Darah memiliki setidaknya hampir 1000 prajurit yang tersisa, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ming Yu selama waktu itu hanya dengan setengah dupa untuk dibakar. Juga, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Mereka masih tetap tak berdaya dan saling memandang terbunuh. Yang paling penting adalah bahwa hampir 1000 prajurit dipenggal. Beberapa kepala manusia masih berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar. Hampir 1000 mayat tanpa kepala berbohong di semua sisi di tanah. Darah masih keluar dari banyak tubuh. Bahkan Patriark 7 yang telah menyaksikan banyak pembantaian di zamannya tidak tahan dengan pemandangan itu. Five Freaks of Thousand Island Lake benar-benar pantas disebut. Ming Yu akan memenggal kepala orang selama pembunuhan, tanpa meninggalkan tubuh penuh. Dia adalah pembunuh yang kejam. Liu Yi bergerak menuju punggung Lu Li karena takut. Lu Li tidak peduli dengan memo. Ketika kematian tidak bisa dihindari, cara mati tidak penting. Karena mereka semua sudah mati sekarang, apakah masih penting memiliki mayat penuh? Lagi pula, itu adalah perintahnya untuk membunuh semua prajurit di Pulau Jahat Darah. Tuan muda, melihat Luli tidak mengatakan apa-apa, dia bertanya lagi,
Apakah ada lagi yang perlu dibunuh? Apakah saya harus membunuh 3 pasukan lainnya juga? Desir, desir, desir. Orang-orang melirik Luli. Pada saat ini, di mata Patriark 7 dan yang lainnya, Luli telah menjadi Raja Neraka. Ketika Raja Neraka memberi perintah, kepala yang tak terhitung jumlahnya bisa jatuh ke tanah. Luli mengangkat tangan satunya yang utuh dan menyentuh hidungnya dengan malu. Apa yang dia katakan kepada Ming Yu selanjutnya hampir membuat setiap keluarga Liu memuntahkan darah. Ya, Tuan Ming Yu, aku sebenarnya hanya memberikan perintah secara acak. Aku tidak mengenalmu, dan aku bukan tuan mudamu. Ayah saya hanya di alam lautan roh. Bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Petik 2,